Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sinergi antara bekam sunnah dan herbal Nusantara. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya saya bukan berarti ingin mengajari Bapak Ibu, ingin menggurui Bapak Ibu, tapi di sini saya akan sharing apa yang saya tahu. Kalaupun memang ada salahnya tentu saja karena memang kebodohan saya, tentu saja karena kekurangan saya. Kalaupun ada benarnya tentu saja itu Allah yang memberikan. Bukan berasal dari pikiran saya, tapi Allah yang memberikan ilmu itu melalui media guru-guru saya. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan beberapa guru yang memang memiliki kapasitas mumpuni di bidangnya, baik itu di bidang herbal ataupun bekam. Mudah-mudahan itu juga yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu menjadi amal jariah bagi mereka-mereka yang sudah mengajari saya. Jadi sekali lagi, saya bukan berarti ingin mengajari atau ingin menggurui Bapak Ibu, tapi kita sharing-sharing saja. Ya, kita sharing-sharing saja. Karena mungkin di antara Bapak Ibu sudah banyak yang lebih berpengalaman, sudah banyak yang memiliki ilmu yang lebih kapasitasnya lebih tinggi dibanding saya, tapi dengan ketawaduan, dengan kerendahan hati mau mengikuti acara ini dengan mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan biayanya sehingga terlaksananya acara seperti sekarang ini. Ya alhamdulillah di list grup yang sudah mengisi atau yang sudah menyelesaikan organisasi ada 85 orang. Mudah-mudahan dari 85 ini sebagian besar bisa hadir. Kalaupun yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dari berbagai macam kegiatannya, ya dalam berbagai macam urusannya. Baik, itu mungkin ya Bapak Ibu untuk membuka. Selanjutnya kita akan melanjutkan tentang bahasan herbal ini. Kenapa saya awali dengan herbal? Karena kalau bekam saya yakin di sini sudah sangat banyak, sudah sangat eh, apa pakar di bidangnya sudah banyak yang menjadi pakar-pakar bekam gitu. Makanya saya akan share tentang herbal terlebih dahulu. Ya, saya akan share tentang herbal terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi para pembekam-pembekam yang selama ini mungkin kurang memiliki solusi ketika dipertemukan dengan pasien-pasiennya. Karena sebagai seorang pembekam kita tuh otomatis setelah melakukan terapi, setelah melakukan pembekaman, terus selanjutnya apa gitu. Pasti banyak yang bertanya seperti itu setelah kita dibekam selanjutnya apa? Dan kadang-kadang tidak sedikit juga yang bertanya, mungkin ada yang dibekam ngasih 50.000, 75.000, 100.000 sekali dibekam. Plus bertanya, ini dikasih obat nggak? Saya yakin banyak yang bertanya seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan dengan kita belajar herbal ini, kita sedikitnya bisa memberikan rekomendasi herbal yang kita tahu kepada pasien-pasien kita. Dan kita di sini berperan sebagai herbalis, bukan untuk menjual herbalnya gitu ya, tapi memberikan rekomendasi herbal yang kira-kira dibutuhkan oleh pasien kita apa gitu. Itu lebih bagus. Tapi kalaupun memang sekaligus mau menjual herbalnya, itu pun tidak ada larangan. Itu pun dipersilahkan gitu ya. Karena ya kita kan membekam memang bukan untuk memperkaya diri gitu ya. Bukan untuk benar-benar mencari materi dari bekam, tidak. Tapi kalau dari herbal, itu ada akad jual beli yang sah gitu. Ya. Kalau dari herbal ada akad jual beli yang sah. Makanya boleh kalau kita sambil membekam, sambil menjual herbal itu boleh. Tapi tergantung kita mau memposisikannya seperti apa. Mau kita meresepkan herbalnya atau kita mau menjual herbalnya. Silakan, itu silakan pilihan. Cuma untuk membekam ya kita kembali kepada niat awal kita bahwa kita ingin membantu masyarakat, mengembalikan masyarakat kepada paradigma bahwa sehat itu tidak harus yang berat, sehat itu tidak harus yang subhat gitu ya. Karena sebagaimana kita tahu yang namanya pengobatan secara kimia sintetis masih kurang kurang ya, kurang dalam hal kehalalannya. Ya. Bukan berarti tidak ada, tapi mungkin hanya sebagian kecil yang terjamin kehalalannya. Tapi kalau yang herbal itu insya Allah sudah, apalagi kalau herbalnya yang benar-benar kita rekomendasikan secara bahan baku, itu insya Allah akan terjamin kehalalannya. Gitu. Nah makanya itulah yang menjadi dasar kita, kenapa seorang pembekam sebaiknya mengetahui tentang herbal juga. Karena kita juga selain untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa sehat itu tidak harus mahal, sehat itu tidak harus ribet gitu ya, sehat itu ada di sekitar kita. Dan insya Allah dengan solusi seperti itu kita bisa membantu masyarakat memberikan kesehatan yang lebih mudah, lebih murah juga. Ya. Nah ini ya, herbal. Nah sebelum kita tahu lebih detail tentang herbal, kita harus tahu dulu herbal itu apa. Karena tidak semuanya yang ada yang kita berikan itu ternyata bersifat herbal. Ya, karena tidak sedikit obat-obat yang labelnya herbal, di dalamnya terdapat juga kimia sintetisnya juga. Saya pernah menemukan kasus
Maaf, saya pernah menemukan kasus Pak ya, katanya ini herbal, tapi begitu dicek ada kandungan paracetamolnya di dalamnya. Terdapat kandungan paracetamol. Tujuannya apa? Tujuannya supaya si pasien yang meminum obat tersebut itu reda, sakitnya reda gitu dengan kandungan paracetamolnya itu. Maka kalau dengan seperti itu maka itu tidak 100% herbal, herbal, tapi herbalnya terdapat herbal sintetis di sana, ya. Bukan herbal alami. Nah, kita yang akan pelajari adalah herbal alaminya yang akan kita pelajari. Nah, yang namanya herbal itu yang perlu kita tahu adalah berasal dari tumbuhan. Herbal itu berasal dari tumbuhan dan bagian dari tumbuhan. Boleh itu akarnya, daunnya, buahnya, umbinya, itu termasuk herbal gitu. Jadi herbal itu poin pertamanya adalah berasal dari tumbuhan. Kalau yang bukan dari tumbuhan apa namanya? Kalau yang bukan dari tumbuhan namanya natural. Apa saja? Kayak minyak ikan, ya, madu. Itu bukan dari tumbuhan kan? Walaupun madu diambil dari nektar bunga, tapi sumber alaminya kan dari perut lebah. Seperti yang dituliskan dalam Al-Quran kan? Madu itu berasal dari perut lebah. Nah, maka seperti madu, minyak ikan ya, yang berasal dari hewan itu dinamakan natural. Walaupun kita sebagian menyebutnya itu bagian dari herbal juga. Ya tidak salah juga sih, tapi untuk lebih tepatnya kita pahami bahwa kalau yang dari hewan namanya natural, bukan herbal. Karena herbal itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang alami, memiliki senyawa aktif dan beragam penggunaannya. Jadi memiliki senyawa aktif yang berkhasiat. Contohnya di dalamnya terdapat seperti dalam kunyit terdapat unsur katagoga. Katagoga itu adalah bagian atau unsur yang bisa memberikan anti nyeri kepada lambung, melancarkan pencernaan gitu ya. Atau juga ada herbal-herbal yang memiliki sifat diuretik, ada yang memiliki sifat antioksidan gitu. Nah, itu yang dinamakan herbal. Kalau yang tidak ada senyawa aktif yang berkhasiatnya, ya kita tidak bisa sebut juga herbal juga gitu. Ya. Tapi insya Allah kalau yang namanya tumbuhan yang ada di sekitar kita itu mereka punya senyawa-senyawa aktif yang memiliki khasiat dan penggunaannya beragam. Bisa diseduh, diambil sarinya, di airnya, bisa diambil serbuknya, bisa dimakan akarnya, umbinya, dimakan buahnya juga. Jadi penggunaannya beragam. Ya, itu yang dinamakan herbal. Ya. Jadi herbal itu yang kita pahami adalah berasal dari tumbuhan, sifatnya alami, ya, bukan yang dipaksa tumbuh secara ini ya, secara prematur gitu dengan pupuk-pupuk kimia yang menumbuhkan secara prematur, bukan, tapi yang ditumbuhkan secara alami itu yang namanya herbal ya. Karena kan kalau sekarang kita sangat susah ya, sangat susah menemukan herbal yang benar-benar alami karena dalam penanamannya memang kita sangat susah yang tanpa pupuk kimia, sangat susah, sangat jarang yang tanpa pupuk kimia. Makanya insya Allah kalau yang kita nanti tanam, nantinya mudah-mudahan kalau kita berniat menjadi herbalis, tanamlah secara alami karena hasilnya akan lebih maksimal untuk herbal. Beda kalau misalkan kita tujuan penanamannya bukan untuk herbal ya. Contohnya kita tanam jambu gitu, tanam jambu, tapi untuk konsumsi saja, ya dengan pupuk kimia, insya Allah masih boleh gitu. Tapi kalau tujuannya untuk diambil daunnya nantinya untuk sebagai bahan untuk pengobatan, maka sebaiknya kita gunakan pupuk alami. Ya. Jadi usahakan untuk herbal itu memiliki menggunakan cara yang alami. Itu yang pertama ya, dan memiliki senyawa aktif seperti tadi ya, ada diuretiknya, mungkin ada antioksidan, ada anti kanker, kemudian ada anti inflamasi, dan itu yang memang dibutuhkan nantinya ya, yang dibutuhkan seperti itu. Dan penggunaannya bisa beragam. Nah, ini herbal ya. Nah, dan herbal juga memiliki tadi senyawa aktif yang disebut dengan farmakologis. Ya. Dalam farmakologi herbal itu ada beberapa ya, ada yang sifatnya antioksidan, ada yang antibiotik, antivirus. Ini kalau yang namanya anti ini nantinya untuk menghalangi antioksidan untuk menghalangi radikal bebas, oksidan-oksidan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh supaya tidak masuk ke dalam tubuh kita. Antibiotik untuk mencegah terbentuknya biotik-biotik ya. Biotik itu makhluk hidup yang masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya apa?
virus, bakteri gitu kan. Itu kalau untuk antibakteri itu namanya antibiotik, ya. Ada juga antivirus, antiinflamasi. Inflamasi itu rasa sakit. Jadi menghilangkan rasa sakit, antipiretik, analgesik, ya. Analgesik itu ada penguat juga gitu ya. Dekongestan, pengencer dahak, diuretik, pelancar saluran kencing gitu ya. Kemudian ada juga ekspektoran sama pengencer dahak juga, laksatif, pelancar saluran pencernaan untuk melancarkan buang air besar, tonikum ya yang sifatnya memberikan energi lebih. Ini sebagian saja farmakologi yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, hanya sebagian saja dan itu pun mungkin secara definisi detailnya mungkin tidak akan terbahas keseluruhan karena kalau untuk bisa terbahas keseluruhan perlu waktu yang lebih panjang lagi. Kalau sekarang mungkin kita terbatas hanya sampai 2 jam saja. Kenapa cuma terbatas 2 jam? Peserta kita ada yang dari Papua, Pak. Peserta kita ada yang dari Papua. Sekarang saja di sana sudah jam 10 lebih, sudah jam hampir setengah 11 gitu ya. Kalau kita perpanjang waktunya kasihan gitu. Apalagi besok hari pertama masuk sekolah kalau yang punya anak-anak sekolah gitu. Jadi kita terbatas mungkin cuma 2 jam saja. Makanya nanti farmakologis ini pun akan kita bahas tidak secara menyeluruh, tapi garis-garis besarnya saja. Garis besarnya saja. Tapi insya Allah dengan ini kita mengetahui apa saja nih herbal-herbal yang memiliki sifat-sifat seperti ini. Contohnya herbal apa saja nih yang memiliki sifat seperti ini. Jadi ketika nanti pasien kita bertanya, Pak, saya punya keluhan susah buang air besar. Oh, saya harus cari herbal yang sifatnya laksatif. Apa saja herbal yang sifatnya laksatif? Nanti kita akan sama-sama cari gitu ya. Sama-sama bahas gitu. Ya, baik. Berikutnya, ini contoh-contoh farmakologi dalam herbal. Nah, selain kita mempelajari farmakologi herbal, kita juga perlu mempelajari sindrom tubuh untuk bisa meresepkan herbal secara tepat. Karena sindrom tubuh ini memang memiliki pengaruh yang cukup besar ketika kita akan meresepkan herbal. Sindrom tubuh itu ada dua ya, ada sindrom panas dan ada sindrom dingin. Ketika seseorang mengalami sindrom panas, maka jangan diberikan herbal yang sifatnya panas juga. Berikanlah herbal yang sifatnya dingin. Untuk apa? Untuk menetralisir sindrom panasnya ya, supaya tidak sampai terjadi over over panas ya, overheat itu bisa mengakibatkan demam, peradangan dan sebagainya gitu. Makanya diberikanlah herbal yang sifatnya yang sifatnya dingin supaya apa? Supaya sindrom tubuh panasnya tidak sampai over tapi dinetralisir. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki sindrom dingin, maka jangan lagi diberikan herbal-herbal yang sifatnya dingin, tapi berikanlah herbal-herbal yang sifatnya panas. Kenapa seperti itu? Soalnya kalau kita berikan lagi yang dingin, kita berikan lagi herbal yang sifatnya dingin, maka tubuh kita akan hipotermi, akan mengalami penurunan tubuh yang cukup drastis, signifikan. Dan itu berbahaya juga, hipotermia bisa mengakibatkan kematian. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah melihat orang yang meninggal di pegunungan gitu ya, yang lagi camping, itu biasanya akibat hipotermia, akibat menurunnya suhu tubuh secara drastis. Makanya ketika camping itu dibutuhkan obat-obatan yang bisa menghangatkan tubuh gitu. Banyak pendaki-pendaki gunung yang membawa minumannya wedang jahe, kopi hangat gitu ya. Itu memang untuk menghindari terjadinya hipotermia. Nah, begitupun ketika kita menemui pasien atau kita sendiri yang sedang mengalami sindrom dingin dalam tubuhnya, maka usahakan berikan herbal yang sifatnya panas, jangan herbal yang sifatnya dingin. Soalnya kalau herbal yang sifatnya dingin bisa mengakibatkan terjadinya hipotermi, gitu ya. Nah, terus sindrom tubuh itu apa? Sindrom tubuh itu tadi ada dua ya. Sindrom itu ada yang panas, ada yang dingin. Nah, sindrom panas itu adalah tubuh mengalami kelebihan energi panas. Kenapa bisa mengalami kelebihan energi panas? Mungkin, mungkin karena organ tubuhnya bekerja terlalu ekstrim. Mungkin karena organ tubuhnya bekerja terlalu ekstrim, ya. Maka mengakibatkan energi di dalam tubuhnya naik terlalu tinggi. Itu dinamakan sindrom panas. Ya. Dinamakan sindrom panas di dalam tubuh. Dan ciri-cirinya kalau sindrom panas itu biasanya suhu tubuh tinggi, demam, tensi darah tinggi juga. Kemudian kulit berwarna kemerahan, terutama kulit muka ya. Kulit muka berwarna kemerahan.
Contohnya orang yang sedang marah. Orang yang sedang marah itu kulit mukanya kemerahan, itu sedang tinggi sindromnya tuh. Sedang panas sindromnya. Karena apa? Dipicu oleh detak jantung. Kan ketika kita marah, detak jantung tuh tinggi. Detak jantung tuh kencang. Dek, 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 gitu ya. Detak jantung kencang, akhirnya suhu tubuh naik. Tensi darah naik. Makanya kalau orang yang suka marah, biasanya tensinya tinggi. Karena semakin cepat detakan jantungnya, semakin tinggi juga tensi darahnya. Kalau sering marahnya, maka kecenderungannya dia adalah hipertensi. Maka jangan suka marah ya, insya Allah ya. Kalau yang di sini tidak suka marah-marah ya, insya Allah ya. Sabar-sabar semuanya, Alhamdulillah. Nah, tadi contohnya yang berikutnya adalah kulitnya kemerahan. Yang berikutnya juga eh, sariawan. Sariawan itu adalah salah satu ciri terjadinya sindrom panas di dalam tubuh. Kenapa? Ya sariawan diakibatkan karena adanya panas dalam. Yang namanya panas ya jelas itu sindrom panas tubuh. Jadi kalau orang yang sariawan jangan diberikan herbal yang sifatnya panas, berikanlah herbal yang sifatnya dingin. Vitamin C rata-rata sifatnya dingin seperti jeruk dalam buah-buahan kan gitu. Itu sifatnya dingin, makanya itu yang cocok untuk orang yang sariawan. Yang sariawan jangan dikasih air jahe, jangan. Itu tidak cocok. Tapi kalau yang sariawan dikasih air jeruk nipis, itu cocok gitu. Karena memang jeruk nipis itu sifatnya dingin. Jangan sampai kebalik ya. Kalau yang sindrom panas dikasih herbal panas, kan khawatir tadi suhunya semakin tinggi, sindromnya semakin panas. Kalau yang sindromnya panas, kasihlah herbal-herbal yang sifatnya dingin. Ya. Seperti tempat saya sekarang, memang sedikit agak gerah gitu ya, agak panas. Maka yang cocok itu adalah minuman-minuman dingin. Tapi ketika seperti beberapa waktu yang lalu, ketika lagi musim hujan yang lagi sering dingin, saya sering mengkonsumsi madu hangat, campur jahe gitu. Alhamdulillah itu lebih efektif gitu. Ya. Makanya kita harus paham dulu nih, kalau orang yang sindromnya panas, jangan diberikan herbal panas, tapi berikan herbal dingin untuk menetralisir supaya jangan sampai terjadi over. Ya. Peradangan. Nah, makanya kalau orang yang mengalami peradangan itu sindromnya panas, radang paru-paru, radang sendi. Radang sendi biasa disebut dengan asam urat juga ya. Asam urat kan peradangan pada sendi-sendi besar akibat adanya penumpukan kristal, purin. Nah, maka orang yang apa yang asam urat itu biasanya kita kategorikan memiliki sindrom panas tubuh. Maka herbal yang cocok adalah herbal yang sifatnya dingin, ya. Herbal yang sifatnya dingin. Kemudian iritasi, ya. Iritasi merah-merah gitu, itu juga terjadinya sindrom panas di dalam tubuh sehingga mengakibatkan iritasi baik itu pada kulit, pada mata, pada yang lainnya. Iritasi mata kan karena sering terlalu melihat layar ya, mungkin layar komputer, layar HP gitu. Maka matanya terjadi iritasi, terjadi sering panas gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri sindrom panas di dalam tubuh kita. Kalau yang dingin ciri-cirinya apa? Kalau yang dingin ciri-cirinya suhunya rendah, tensi darahnya rendah, pucat wajahnya ya, pucat bukan putih tapi pucat. Karena ada juga orang yang mohon maaf ya kulitnya hitam, tapi kelihatan pucat, berarti itu sedang dingin sindromnya. Lemas, lesu, kemudian diare. Kenapa kita kategorikan sebagai sindrom dingin? Karena diare itu terjadi ketika di dalam ususnya terjadi terlalu dingin ususnya, sehingga yang dikeluarkannya pun cair gitu. Ya. Diare itu sindromnya dingin dan akibat diare biasanya mengakibatkan lemas dan lesu. Dan lemas dan lesu itu adalah kondisi di mana seseorang mengalami sindrom dingin. Nah, ada kalau kita mempelajari sindrom, maka kita tahu juga, oh herbal-herbal yang cocok apa saja nih. Kalau herbal panas nih, untuk mengatasi atau menetralisir sindrom dingin, ada seperti jahe, habatus sauda, kencur gitu ya. Itu herbal-herbal yang sifatnya panas. Makanya kalau untuk yang orang yang mengalami sindrom dingin, cocok dikasih herbal-herbal ini. Tapi kalau yang sebaliknya, tidak cocok. Ya. Kalau yang sifatnya dingin, ada seperti zaitun, daging lidah buaya, alang-alang, akar alang-alang, itu sifatnya dingin. Dan ini diberikan kepada pasien-pasien atau kita bahkan yang sedang mengalami sindrom panas dalam tubuhnya. Nah, ada lagi yang sifatnya netral, yaitu madu. Kalau madu itu netral, makanya ketika madu dikombinasikan dengan herbal manapun, insya Allah cocok.
Contoh kita konsumsi madu dengan jahe. Memang sifatnya panas, tapi eh, tidak tidak mengakibatkan terlalu panas di dalam tubuhnya karena dinetralisir dengan madu. Begitupun ketika kita mengkonsumsi misalkan daging kulit apa daging daun lidah buaya. Daging daun lidah buaya kan sifatnya dingin. Ketika kita campur dengan madu, tidak sampai terlalu menurunkan cendera di dalam tubuhnya, tapi menetralisir juga nantinya. Dan madu itu sifatnya adalah katalisator terbaik. Maka kalau misalkan nanti Bapak Ibu meresepkan herbal kepada pasien-pasien kita, alangkah baiknya kita sertakan madu. Kita sertakan madu dalam persepannya. Supaya apa? Supaya herbal yang kita resepkan kepada pasien kita itu lebih mudah diserap oleh tubuh pasien kita. Karena madu itu adalah katalisator, mempercepat proses penyerapan nutrisi oleh tubuh. Kita makan apapun, kalau disertai dengan adanya kita mengkonsumsi madu, maka nutrisi-nutrisi yang ada dalam makanan itu akan mudah diserap oleh tubuh kita. Maka kalau orang yang rutin minum madu, biasanya tubuhnya lebih sehat, tubuhnya lebih fresh. Kenapa? Karena memang penyerapan nutrisi di dalam tubuhnya terjadi maksimal. Ya. Jadi Pak ya, terutama bapak-bapak sebaiknya punya madu Pak ya. Jangan bilang ke ibu-ibunya Pak, jangan ya. Kalau ibu-ibu rata-rata nggak mau punya madu Pak. Kalau ibu-ibu nggak mau punya madu, tapi kalau bapak-bapak boleh punya madu lah. Ya, dua, tiga, empat, boleh lah ya. Oke, lanjut. Ini sifat-sifat herbal. Nah, kita tadi membahas farmakologi. Sekarang kita bahas sedikit tentang farmakologi herbal. Untuk antioksidan yang direkomendasikan itu ada beberapa macam sebetulnya, tapi ada yang kita ambil contoh ada dua saja. Boleh kita konsumsi daun sirsak, boleh kita konsumsi kulit manggis. Ini antioksidan terbaik yang selama ini pernah ditemukan. Salah satu antioksidan terbaik yang selama ini pernah ditemukan. Bahkan ini bersifat anti kanker juga. Kalau untuk daun sirsak ini kan lebih banyak ditemui ya dibanding kulit manggis. Kalau kulit manggis kan apa? Pertama musiman, yang kedua cara mengolahnya pun memang kalau harus ekstra hati-hati. Tapi kalau daun sirsak lebih mudah mengolahnya. Ketika ada orang yang mengalami penyakit-penyakit yang diakibatkan karena oksidan atau radikal bebas gitu ya, terlalu banyak virus di dalam tubuhnya, terlalu banyak bakteri di dalam tubuhnya, bahkan ada sel-sel yang tidak diterima oleh tubuh, termasuk sel tumor, sel kanker gitu ya. Kita bisa rekomendasikan daun sirsak dengan cara ambil sekitar 1 genggam, pucuk daun sirsaknya, ya. Lebih bagus yang pucuk ya, yang baru tumbuh gitu. 1 genggam pucuk daun sirsak, kita rebus dengan 2 gelas air. Kita rebus dengan 2 gelas air, kemudian direbusnya dengan api yang sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, api yang sedang, biarkan sampai si airnya berkurang menjadi 1 gelas. Ya. Dari 2 gelas airnya kita rebus dengan air yang apa dengan api yang sedang, biarkan dia menyusut. Jadi airnya tinggal 1 gelas lagi. Kalau itu diminumkan rutin kepada orang-orang yang memiliki apa namanya memiliki oksidan-oksidan radikal-radikal bebas di dalam tubuhnya, insya Allah akan sangat efektif membantu membunuh radikal-radikal bebas di dalam tubuhnya. Membunuh sel-sel kanker, membunuh sel-sel virus. Hanya saja, untuk herbal-herbal yang bersifat antioksidan, antivirus, dan sebagainya, kontraindikasinya untuk ibu hamil. Untuk ibu hamil jangan mengkonsumsi herbal ini. Kenapa? Karena ibu hamil itu, ya, oleh herbal-herbal ini, janin di dalam rahimnya dideteksi sebagai benda asing, dideteksi sebagai sesuatu yang asing di dalam tubuhnya. Makanya kalau ibu hamil mengkonsumsi ini dikhawatirkan terjadinya keguguran. Karena dihantam oleh ini, disangkanya benda asing yang tidak boleh ada di dalam rahimnya. Makanya ketika kita meresepkan herbal, sebaiknya tanya apakah ibu sedang hamil atau tidak. Apalagi kalau lagi hamil muda ya. Hamil muda itu sangat riskan. Hamil muda itu sangat riskan. Jadi sebaiknya kita tanyakan dulu, ibu sedang hamil tidak? Tidak, oh kalau tidak insya Allah aman. Tapi kalau sedang hamil, kita perlu hati-hati dengan herbal. Karena ada beberapa herbal yang memiliki sifat antioksidan. Dan antioksidan ini sangat hati-hati di dalam tubuh kita. Ketika menemukan benda asing yang menurut mereka benda asing, itu akan dibantai, termasuk janin. Makanya hati-hati ya, ketika meresepkan herbal,
jangan sembarangan apalagi kepada ibu hamil. Begitu juga ibu menyusui. Ibu menyusui juga sebenarnya diberikan herbal-herbal dengan dosis yang disesuaikan. Tidak disamakan dengan dosis orang-orang biasa yang tidak sedang menyusui gitu ya. Kalau sedang menyusui soalnya apa? Nanti khawatir si ASI-nya ini eh, apa mempengaruhi terhadap tumbuh kembang si bayinya, si anaknya. Nah, jadi sekali lagi herbal itu bukan berarti tidak ada efek samping ya. Herbal itu tetap ada efek samping cuma minim, minim efek samping. Tapi dosisnya harus tepat juga dan utamakan diagnosanya pun harus tepat. Jangan sampai kita memberikan herbal kepada ibu hamil yang sifatnya antioksidan atau anti kanker seperti ini itu bahaya. Nanti bisa mengganggu janinnya. Ada lagi ini anti nyeri, kayu manis, bawang putih itu juga antibakteri ya. Antibakteri itu bawang putih dan kayu manis bisa juga seperti itu. Antivirus, habatus sauda, temulawak. Ini kalau misalkan kita menemukan pasien-pasien yang diakibatkan oleh virus, virus influenza, ya, kemudian virus corona kayak kemarin gitu ya lagi rame. Dengan mengkonsumsi temulawak dan habatus sauda, insya Allah bisa menetralisir. Apakah harus dua-duanya? Tidak. Boleh salah satu atau boleh yang satu ini dikombinasikan dengan yang lain juga. Gitu. Bukan berarti harus dua-duanya. Ini sebagai contoh saja. Herbal antivirus itu contoh seperti ini. Anti radang, anti inflamasi seperti ini contohnya. Kemudian antipiretik penurun panas ini contohnya seperti ini. Jadi ketika anak kita sedang panas, sedang demam gitu ya, dikasih dibalur dengan bawang putih kan menurunkan panasnya. Ya, memang itu menjadi penurun panas, herbal yang sifatnya penurun panas bawang putih itu. Analgesik pereda nyeri. Nah, kalau kita sedang nyeri ini, terutama contohnya sedang nyeri tenggorokan, kita minum rebusan daun mint. Itu menghilangkan, meredakan nyerinya. Makanya ketika ada orang yang merasakan herbal dicampur dengan apa namanya paracetamol untuk meredakan nyeri itu sudah keterlaluan karena dengan yang alami pun sudah banyak herbal-herbal yang sifatnya anti nyeri. Ya, contohnya ini daun serai ataupun daun mint. Contoh saja, masih banyak lagi yang lainnya. Ya. Masih banyak lagi herbal-herbal yang bersifat anti nyeri juga. Jadi kalau kita pelajar pernapasan ini juga daun mint, bawang merah juga bisa. Pelaju urin, diuretik. Nah, diuretik ini dibutuhkan untuk pasien-pasien yang memiliki kesulitan dalam menetralisir ginjalnya. Di ginjalnya terdapat batu, terdapat kristal-kristal di ginjalnya, maka diberikanlah herbal-herbal yang sifatnya diuretik. Salah satunya air kelapa dan mentimun salah satunya. Ketika ada orang yang sering sakit pinggang karena ginjalnya panas atau karena ginjalnya terdapat batu, terdapat kristal, boleh diberikan rekomendasi herbal yaitu jus mentimun. Mentimunnya di jus dan campur sama madu. Insya Allah itu sangat efektif untuk mengatasi masalah pada ginjal, terutama ginjal yang terdapat batu, yang terdapat kristal gitu di dalam ginjalnya. Kombinasi antara mentimun dan madu itu sangat efektif. Ya. Ada juga yang sifatnya ekspektoran, pengencer dahak, jahe, jeruk nipis, senggugu, ya, akar senggugu itu sangat efektif juga untuk mengencerkan dahak kita gitu. Makanya kalau kayak akar senggugu kan dipakai untuk menggurah ya. Akar senggugu itu dipakai untuk gurah. Itu juga dicampur dengan jahe, dicampur juga dengan herbal-herbal yang lain. Itu untuk menggurah ya akar senggugu itu. Karena memang sifatnya bagus untuk mengencerkan dahak. Ada juga yang bersifat laksatif. Nah, ini contohnya seperti tadi orang-orang yang susah buang air besar, yang mengalami peradangan pada ususnya, sehingga mengalami susah buang air besar. Diberikanlah herbal-herbal yang bersifat laksatif, antara lain pepaya dan melon, antara lain ya. Boleh salah satu saja. Kalau suka dua-duanya, boleh juga dua-duanya, tidak apa-apa. Dengan catatan, si pasien tadi sedang mengalami peradangan, tapi ketika sedang dingin sindromnya, sedang diare, ya jangan gitu. Sedang diare dia, pencernaannya sedang dingin, diberikan herbal ini, ya bahaya, bisa lebih parah diarenya nanti. Ya. Karena sekali lagi, herbal itu bukan berarti tidak ada efek samping, ya. Yang namanya herbal pun tetap ada efek samping, tergantung bagaimana kita menerapkan dosisnya, gitu ya. Nah, tonikum yang memberikan energi ada habatus sauda, ada jahe, ada ginseng, itu sifatnya tonikum ya, memberikan energi. Jadi kalau misalkan ada orang yang kelihatannya lemas, lesu, boleh diberikan herbal-herbal yang seperti ini untuk memberikan energi kepada dirinya.
Nah, dalam meresepkan herbal, kita harus tahu nih, benar ya? Mau minum dulu. Dalam meresepkan herbal, ada beberapa hal yang harus kita tahu. Antara lain adalah sindromnya dan farmakologinya. Farmakologi itu adalah senyawa aktif yang dibutuhkannya itu apa. Contoh, kolesterol, orang yang memiliki kolesterol itu adalah sindromnya panas. Ya. Kolesterol itu sindromnya panas. Dan herbal yang dibutuhkan adalah pertama untuk menetralisir panasnya. Menetralisir panasnya di sini ada diuretik. Herbal yang memiliki sifat diuretik. Nah, itu untuk menetralisir panasnya. Nah, kolesterol sendiri itu adalah terjadinya penumpukan lemak pada darah. Maka dibutuhkan herbal-herbal pengencer darah, antikoagulan, dan herbal-herbal yang sifatnya vasodilator, pelancar aliran darah. Maka dibutuhkan herbalnya seperti bawang putih, pegagan, dan minyak zaitun. Contohnya seperti itu. Ya, itu contoh saja. Kalau mau dikomunikasikan dengan herbal yang lain, boleh. Ya, boleh komunikasi dengan herbal yang lain misalkan. Tapi ya ini saya contohkan seperti ini. Tinggal kita ambil presentasinya. Kita maunya seperti apa nih? Oh ini saya maunya karena ini sifatnya panas, maka minyak zaitun yang kita banyakin. Yang diuretiknya kita banyakin. Oh ini karena darahnya terlalu kental nih, maka yang koagulannya yang kita banyakin persentasenya. Yang seperti ini persentasenya boleh. Tapi kalau misalnya kebutuhannya ini yang butuhnya itu melancarkan aliran darahnya, pegagannya yang dibanyakin. Itu pun tidak apa-apa. Sesuaikan saja dengan kondisi tubuh pasiennya. Sesuaikan dengan kondisi tubuh pasiennya. Jangan sampai kita sembarangan gitu. Makanya ketika kita meresepkan herbal, yang pertama harus kita lihat adalah kondisi pasiennya. Memungkinkan nggak dengan herbal dengan dosis seperti ini gitu. Gitu. Maka sindrom kolesterol dengan sindrom panas, herbal yang dibutuhkan adalah pertama antikoagulan yang bersifatnya pengencer darah, yang kedua vasodilator, pelancar aliran darah, yang ketiga diuretik. Ya. Nah, contoh-contohnya ini bawang putih, pegagan, dan minyak zaitun. Persentasenya silakan disesuaikan persentasenya. Kalau saya ambil persentase seperti ini. Ada lagi asam urat. Asam urat juga memiliki sifat panas. Memiliki sifat panas. Kenapa? Karena asam urat itu adalah terjadinya peradangan. Pertama pada ginjal, yang kedua pada sendi-sendi besar akibat adanya purin. Maka asam urat itu adalah sindromnya panas. Dibutuhkanlah herbal-herbal yang sifatnya dingin dan sekaligus anti nyeri, sekaligus penghancur juga, penghancur purin. Antara lain, yang dibutuhkan itu herbalnya yang sifatnya diuretik, laksatif, dan antiinflamasi. Itu ada di dalam daun salam ataupun daun kumis kucing, minyak zaitun, dan kunyit. Tentunya seperti itu. Boleh dikombinasikan seluruhnya, boleh. Atau boleh kan saya cuma punya dua nih, cuma punya daun salam sama kunyit misalkan. Tidak masalah. Cuma presentasinya disesuaikan. Ini untuk apa dulu nih? Menghilangkan nyeri kah? Atau diuretiknya kah? Gitu. Ya. Makanya perlu disesuaikan. Oh ini saya butuhnya untuk menghilangkan nyerinya, maka diperbanyak kunyitnya. Mungkin kunyitnya 60%, daun salam atau kunyit kucingnya 40%. Enggak, saya ini ingin membuang purinnya lebih banyak nih, karena ini purinnya sudah terlalu banyak nih. Asam uratnya sudah sampai 8, sudah sampai 9. Maka perlu dibuang dulu, nggak apa-apa, nyeri-nyeri sebentar, tapi harus dibuang dulu nih purinnya. Maka diperbanyaklah daun salam sama kumis kucingnya. Kunyitnya mungkin hanya 30% gitu. Seperti itu. Diabetes. Kalau diabetes, itu sifatnya dingin, Pak Bu. Kalau diabetes sifatnya dingin. Kenapa? Karena orang yang diabetes itu biasanya lemas, lesu. Kenapa bisa lemas dan lesu? Karena volume apa massa jenis darah orang diabetes itu berat. Massa jenis orang diabetes itu berat sehingga nutrisi yang ada di dalam tubuh kita itu lambat untuk nyampe ke organ tubuh. Mohon maaf ya, kenapa laki-laki yang terkena diabetes cenderung impoten? Laki-laki yang terkena diabetes cenderung impoten itu kenapa? Karena massa jenis darahnya berat. Untuk sampai, mohon maaf, ke penisnya itu lambat. Itu lambat sampai ke penisnya. Makanya penisnya, mohon maaf, tidak bisa ereksi. Itulah yang dikhawatirkan bagi para kaum pria, jangan sampai terkena diabetes, Pak. Kasihan istri-istrinya.
Mudah-mudahan kita tidak terkena diabetes ya. Makanya jaga pola makan, tingkatkan olahraga kita supaya terhindar dari penyakit yang mengkhawatirkan itu. Nah, untuk yang diabetes ini karena sindromnya dingin, kita apa namanya? Kita butuhkan herbal yang sifatnya tonikum, meningkatkan energi supaya hidupnya semangat, supaya hidupnya fresh lagi gitu, punya kekuatan lagi. Dan dibutuhkan juga antikoagulan. Kenapa dibutuhkan antikoagulan? Karena tadi masa jenis darah yang terkena diabetes itu berat karena kental darahnya. Maka dibutuhkanlah herbal pengencer darah. Dan yang lagi dibutuhkan juga adalah anti hiperglikemik, penurun kadar gula. Ini ada di antara herbal-herbal ini. Untuk tonikumnya bisa kita gunakan jahe atau habatus sauda. Untuk antikoagulannya kita bisa gunakan kunyit ataupun bawang putih. Untuk anti hiperglikemiknya kita bisa gunakan daun insulin ataupun bertawali. Persentasenya silahkan disesuaikan. Mau 30, 35, 35 boleh, ya. Atau misalkan 40, 40, 20 boleh. Terserah itu. Disesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk meresepkan herbal itu seperti itu. Dan yang lebih mudah kalau kita meresepkan herbal supaya pas 100%, kita ambil sampel 100 gram. Ya. Kita ambil sampel 100 gram. Kalau dalam 100 gram, misalkan kunyitnya mau berapa persen, jahenya mau berapa persen, daun unsulnya mau berapa persen. Tinggal disesuaikan saja dengan gramannya. Kita mau membuat herbal untuk diabetes 100 gram. Kita butuh kunyit misalkan 30 gram. Butuh jahe 30 gram. Maka mungkin dari insulinnya 40 gram. Jadi 100 gram, nah itu 100% gitu. Kalau mau bikinnya sekilo, silahkan disesuaikan saja. Yang penting yang dibutuhkan itu adalah persentasenya. Yang dibutuhkan itu persentasenya. Ini trik-trik dalam meresepkan herbal. Nah, supaya bisa meresepkan herbal, tadi pahami dulu kondisi sindrom pasiennya seperti apa dan pahami dulu farmakologi herbalnya seperti apa. Nanti untuk slide materinya saya bagikan ya dalam bentuk PDF supaya bisa dimurojaah. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu agak kesulitan nantinya meresepkan herbal, kami juga menjual. Tapi di sini saya tidak akan promosi tentang harga-harga herbalnya. Nanti di event lain saja ya. Dan sekali lagi, herbal itu bukan tanpa efek samping. Herbal itu juga memiliki efek samping dan ada yang namanya DOC dalam herbal itu ya. Direct of Cure. Apa itu DOC? Efek negatif menuju proses penyembuhan. Contoh, ketika ada penderita asam urat, kita berikan herbal yang sifatnya diuretik, maka pasti penderita asam urat itu akan beser terlebih dahulu, sering buang air kecil dulu. Memang itu dibutuhkan untuk apa? Untuk pertama menguatkan ginjalnya, menguatkan penyaringan pada ginjal supaya purin-purinnya terbuang. Maka diberikanlah efek negatif dulu, sering buang air kecil, ya. Setelah mengkonsumsi herbal anti asam urat misalkan, atau ketika ada orang yang terkena apa namanya eh, susah buang air besar, ya. Ada orang yang terkena susah buang air besar, otomatis kita berikan herbal-herbal yang sifatnya pencahar. Efek negatifnya apa? Efek negatifnya pasti dia ingin buang air besar terus-terusan sampai mungkin sampai mencet-mencet ya mohon maaf sampai diare gitu mohon maaf. Dan memang itu dibutuhkan. Itu memang dibutuhkan karena kalau tidak diberikan herbal seperti itu, si feses yang tidak bisa dikeluarkannya itu nanti akan mengganggu kinerja dari ususnya. Ya. Makanya diberikan dulu DOC. Tapi ingat, DOC itu tidak berlangsung lama. Contoh ketika kita memberikan herbal, kemudian terjadi efek negatif, tapi berlangsungnya sampai seminggu. Nah, itu bukan DOC. Mungkin kita salah dosis. Mungkin kita salah memberikan herbal. Karena DOC itu biasanya tidak lebih dari 3 hari biasanya. Kalau sudah lebih dari 3 hari, sudah bukan lagi DOC. Tapi mungkin kita salah resep. Mungkin kita salah dosis. Ya. Jadi jangan berdalih, tenang aja Pak, emang efeknya seperti itu Pak tadi, tapi nanti Bapak akan mendapatkan kesembuhan. Oke, kalau cuma 1 sampai 3 hari, tapi kalau lebih dari 3 hari berarti ada yang salah. Ya. Perlu diingat itu. Untuk para herbalis perlu diingat itu. Jadi bukan berarti DOC itu berlangsung lama. DOC itu memang berlangsung tapi tidak terlalu lama. Ya, gitu ya. Nah, ini sekilas tentang peresepan herbal. Jadi mudah-mudahan Bapak
bisa punya gambaran sekilas. Nanti kalau misalkan belum jelas, kita bisa diskusikan di grup. Karena grupnya nanti kita akan buka lagi dan mungkin nanti kita akan gabungkan dengan alumni yang lain supaya diskusinya lebih luas gitu ya. Ini tentang sekilas tentang herbal. Sekarang kita akan bahas tentang bekam ya. Tata laksana terapis bekam. Yang pertama diagnosa, kemudian konseling terapeutik, penanganannya dengan bekam dan herbal tadi ya. Nah, ketika kita akan membekam, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama sebelum membekam, perhatikan kondisi pasiennya. Ketika kita akan membekam, kondisi pasien setidaknya jangan terlalu lapar, jangan terlalu kenyang. Ini perlu kita perhatikan ya. Jangan terlalu lapar dan jangan terlalu kenyang. Setidaknya pasien tersebut 1 jam setelah makan. Maksimal ya. Boleh dari 2 jam, 3 jam setelah makan boleh. Tapi setidaknya jangan kurang dari 1 jam. Ketika kita dapat pasien, pas sudah selesai makan, sudah kapan? 5 menit yang lalu, sebaiknya tahan dulu, jangan langsung dibekam. Kenapa? Karena kalau langsung dibekam, proses pencernaannya itu belum maksimal, Pak. Proses pencernaannya belum maksimal. Khawatirnya, energi yang digunakan untuk mencerna makanan itu terbagi dengan pembentukan darah baru nantinya. Mencerna makanan itu butuh energi, Pak. Makanya ketika kita sedang mencerna makanan, kadang-kadang kita sampai ngantuk gitu. Kenapa sampai ngantuk? Karena memang kita sedang membutuhkan energi yang cukup banyak, tapi jangan dibiarkan kita ngantuk kalau kita lawan gitu. Kalau seperti itu ya. Tapi jangan juga dibagi energinya dengan kegiatan lain seperti membentuk darah baru, itu bisa berakibat fatal. Makanya sebelum membekam kita tanya dulu, Pak, sudah makan? Sudah, kapan? Adalah tadi pagi-pagi. Sekarang kan sudah jam 11, oke aman. Pak sudah makan? Sudah, kapan? Baru baru saja. Sebelum sini saya makan dulu. Tunggu bentar Pak ya. Sudah ada 1 jam belum? Belum sih Pak, sekitar setengah jam. Tunggu setengah jam dulu Pak ya, kita ngobrol dulu aja gitu. Jangan sampai langsung dibekam. Soalnya khawatirnya tadi proses mencerna makannya belum maksimal. Soalnya ada dua kemungkinan. Proses mencerna makanannya tidak maksimal karena energinya terbagi, atau proses pembentukan darah barunya pun tidak maksimal pasca bekam nantinya gitu. Karena membentuk darah baru dan mencerna makanan itu sama-sama membutuhkan energi yang cukup besar, Pak. Ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kalau misalkan proses mencernanya yang tidak maksimal dan kita langsung bekam, bisa muntah. Ya. Makanannya tidak tercerna maksimal, malah keluar lagi. Pembentukan darah barunya tidak maksimal karena lebih besar energinya untuk mencerna makanan. Bisa lemas. Karena tubuhnya jadi kekurangan darah. Makanya perhatikan sebelum bekam itu minimal pasiennya tidak terlalu lapar, tidak terlalu kenyang, dan tidak juga terlalu lemah. Jangan sampai terlalu lemah juga. Kita sudah melihat pasiennya sudah sangat lemas, bahkan harus sampai diinfus, mohon maaf ya. Ini harusnya diinfus nih, tidak boleh jalan aja udah kesusahan. Kita paksakan bekam, itu bisa berbahaya juga. Kalau memang harus diinfus, ya kita mau tidak mau infus saja dulu. Ketika kondisinya sudah stabil, untuk recovery-nya kita bantu dengan bekam, itu boleh. Jangan ketika lagi lemas-lemasnya, berdiri aja susah, jalan aja susah, kita bekam, itu bisa berakibat fatal. Ya, makanya kondisi tubuhnya tidak terlalu lemah dulu. Ya, nah ya jangan memaksakan, yang memaksakan seorang untuk dibekam gitu ya. Ini kalau tidak saya bekam sekarang bisa bisa parah. Justru kalau dibekam bisa lebih parah, itu bahaya gitu. Karena kondisi tubuh yang terlalu lemah itu bisa, kan terlalu lemah itu kurang energi ya. Kondisi tubuh terlalu lemah itu kurang energi. Sementara pembekaman pasca bekam membentuk darah baru, merecovery tubuh itu butuh energi besar. Bisa tambah lemah nantinya, bisa tambah drop nantinya. Makanya perhatikan, jangan sampai pada saat dibekam kondisinya terlalu lemah. Kalau memang perlu penanganan medis terlebih dahulu, mau tidak mau kita ikuti saja dulu. Mau tidak mau kita ikuti saja dulu penanganannya supaya secara medis gitu. Ini pada saat sebelum membekam. Pasca bekam juga harus kita perhatikan, tidak langsung mandi setidaknya 2 sampai 3 jam. Kenapa? Kita tidak dianjurkan mandi setelah dibekam, tidak dianjurkan langsung mandi setelah dibekam. Karena tadi pada saat setelah proses pembekaman,
tubuh kita itu sedang mengeluarkan energi yang cukup besar untuk membentuk darah baru. Proses pengeluaran energi tersebut itu menaikkan suhu tubuh. Ketika suhu tubuhnya naik dan kita langsung mandi, langsung siram, itu bisa berakibat fatal. Ya, bisa berakibat ada beberapa pembuluh darah yang tidak siap. Naudzubillah, jangan sampai terjadi pecah pembuluh darah. Makanya tunggu 2 sampai 3 jam supaya suhu tubuhnya stabil dulu pasca bekam. Setelah itu boleh silakan mandi. Ya. Karena tadi pasca bekam itu tidak sembarangan, Pak. Pasca bekam itu butuh energi yang cukup besar, butuh energi yang cukup tinggi untuk membentuk kembali darah baru untuk merecovery tubuh-tubuh kita yang sedang dialiri oleh sel darah putih gitu. Makanya suhu tubuhnya agak naik dulu dikit biasanya. Nah, kalau sudah seperti itu, tunggu, jangan langsung disiram oleh air gitu. Jangan langsung mandi. Tidak langsung makan, setidaknya menunggu 1 jam sama ya. Seperti sebelum membekam juga, pasca bekam pun jangan langsung makan, tunggu 1 jam. Tidak langsung melakukan aktivitas berat seperti olahraga atau hubungan suami istri. Nah, tunggu dulu. Ini kayak bapak-bapak biasanya nih ketika membekam istrinya, kadang-kadang suka ada godaan biasanya. Tahan dulu, Pak ya. Tahan dulu, jangan langsung seperti itu. Tidak menggaruk luka bekas bekam. Kadang-kadang ada yang dibekam itu gatal, Pak. Ada yang dibekam itu gatal. Itu terjadi karena adanya efek histamin, efek penyembuhan luka oleh sel darah putih. Kan sel darah putih itu fungsinya menyembuhkan luka, Pak ya. Nah, luka bekam juga itu akan disembuhkan oleh sel darah putih. Dan kadang-kadang terjadi efek histamin, gatal. Usahakan kita jangan garuk. Kalau kita garuk, khawatirnya malah lukanya membesar. Mending kalau tangan kitanya bersih. Kalau tangan kitanya kotor, infeksi. Makanya usahakan jangan digaruk tek-tek saja, atau cukup diberikan dengan diberikan apa namanya, minyak zaitun hangat. Berikan minyak zaitun hangat. Ya. Dan perhatikan juga kondisi lain pada saat membekam. Mohon maaf ya sebelum lagi, agak lumayan halus juga nih. Ketika orang mau dibekam, usahakan tidak sedang mengkonsumsi pengencer darah. Ya. Tidak sedang mengkonsumsi pengencer darah. Karena kalau sedang mengkonsumsi pengencer darah, dikhawatirkan nanti darah bekamnya tidak berhenti keluar. Dan tidak mengalami hipertensi maligna. Apa hipertensi maligna? Hipertensi maligna itu adalah hipertensi atau darah tinggi yang terjadi secara mendadak dan signifikan. Bukan karena kecenderungan, Pak ya. Bukan karena kecenderungan. Kalau misalkan dia biasa 170, ketika kita akan buka masih 170, itu berarti di kecenderungan seperti itu, di angka seperti itu cenderungnya dia. Tapi kalau biasanya dia 110, 120, ketika kita akan bekam tiba-tiba 170, nah berarti itu yang namanya hipertensi maligna. Jadi hipertensi maligna itu terjadinya seketika dan signifikan, langsung tinggi gitu. Kenapa? Yang hipertensi maligna tidak boleh langsung dibekam, karena tensi darah yang naik seketika itu biasanya belum disertai dengan adaptasi tubuh, belum disertai dengan adaptasi oleh pembuluh darah. Ketika setelah bekam, biasanya tensi darah itu naik dulu sedikit, Pak. Karena tadi kan energi sedang naik gitu. Disertai juga dengan naiknya tensi darah biasanya. Nah, ini sudah tinggi, tensi darahnya naik lagi. Khawatirnya pembuluh darahnya tidak kuat, pecah pembuluh darahnya khawatirnya. Makanya sebaiknya lah kita sebagai seorang terapis bekam punya tensimeter, alat mengukur tensi darah itu punya, dan kita tanyakan kepada pasiennya ketika ketika ditensi oleh kita misalkan 170, Pak biasanya berapa? Saya biasanya memang segitu. Oh, oke, berarti aman dibekam. Oke, tensi 170, Pak biasanya berapa? Saya biasanya paling 120. Oke, Pak, bentar dulu ya, tahan dulu, jangan langsung dibekam. Kasih dulu madu hangat untuk menurunkan tensi darahnya, untuk menstabilkan tensi darahnya, ya. Baru setelah turun, baru kita bekam. Ya, jangan pas lagi tinggi-tingginya kita bekam ya. Khawatirnya tadi pembuluh darahnya belum siap, bisa mengakibatkan pecah pembuluh darah. Tidak memiliki riwayat diabetes mellitus yang kronis, apalagi yang sudah tahap gangren ya, yang sudah lukanya lama sembuh, itu jangan dibekam.
Kalau yang lukanya sudah lama sembuh, bahkan sudah gangren, sudah busuk lukanya, sebaiknya jangan dibekam. Kalau yang masih di angka 300 ke bawah, itu kan biasanya masih agak normal ya, itu masih boleh dibekam. Itu pun membekamnya jangan di area yang jauh dari jantung. Tangan, kaki, itu kan untuk orang-orang yang diabetes suka kebas, suka kesemutan. Tapi bukan berarti akan efektif dengan bekam, bukan. Justru kalau dibekam bisa berakibat fatal. Karena apa? Dia kebas dan kesemutan itu karena darahnya lambat ke sana. Ya. Darahnya itu lambat ke bagian tersebut karena jauh dari jantung. Kita lakukan perlukaan, sel darah putihnya pun akan lambat ke sana, akan lama sembuh. Ya, makanya untuk yang diabetes, walaupun suka mengalami kebas atau kesemutan pada kaki dan tangannya, diusahakan jangan dibekam di kaki dan tangan. Karena daerah yang jauh dari jantung itu berbahaya untuk orang yang diabetes. Cukup di titik-titik yang berhubungan dengan pankreas dan jantungnya saja untuk pembekaman orang yang diabetes ya. Dengan catatan itu pun diabetesnya sudah belum di tahap yang gangren, belum di tahap yang lukanya lama sembuh, belum di tahap yang terjadinya pembusukan. Ya. Kalau masih belum terjadi itu, masih aman dibekam, tapi dengan catatan hanya di titik pankreas dan jantung saja dioptimalkannya. Tidak memiliki riwayat gagal ginjal ataupun sedang cuci darah. Yang sedang cuci darah sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Karena dia memang sedang si ginjalnya sedang bermasalah. Ginjal ini kan bagian dari proses pembentukan darah baru. Organ yang berfungsi membentuk darah baru itu ada sekitar 3 bagian, Pak. Sumsum tulang belakang, limpa dan ginjal. Nah, kalau yang terjadi gagal ginjal sudah terjadi cuci darah, gagal ginjal dia, berarti ginjalnya sudah tidak lagi bisa membentuk darah baru, tidak bisa membantu membentuk darah baru. Kalau dilakukan pembekaman, khawatirnya darah baru tidak terbentuk maksimal. Nah, kalau darah barunya tidak terbentuk maksimal, ya otomatis kita akan drop nantinya, Pak. Ya, kita akan drop. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Yang berikutnya, tidak memiliki infeksi kulit lokal, tidak terdapat penyakit kulit lah intinya. Apalagi yang dihebatkan oleh jamur, seperti panu, kudis dan sebagainya itu tidak terjadi itu gitu. Kenapa untuk yang orang yang memiliki panu tidak boleh dibekam? Panu itu kan jamur pada permukaan kulit, Pak ya. Kalau dilakukan proses pembekaman, khawatirnya si jamurnya itu malah masuk ke dalam kulit, gitu. Makanya orang yang punya masalah pada kulit, terutama yang diakibatkan oleh jamur, sebaiknya jangan dilakukan proses pembekaman, karena itu bisa berbahaya, bisa mengakibatkan si jamurnya malah masuk ke dalam kulitnya. Ya. Ini kondisi-kondisi yang kita perhatikan sebelum membekam. Ya. Bukan sebelum membekam, tapi pada saat membekam ini harus kita perhatikan. Ada nggak ciri-ciri ini? Kalau ada, sebaiknya kita berpikir beberapa kali untuk melakukan proses pembekaman. Ya. Nah, selain hal-hal yang kita perhatikan seperti tadi, ada juga kontraindikasi yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, seperti sebaiknya tadi ya, diabetes mellitus, gagal ginjal, fungsi pengejar darah, itu jangan juga terlalu tua. Terlalu tua di sini bukan dilihat dari usianya, Pak ya, tapi dilihat dari kondisinya. Karena ada yang usianya 40, tapi kondisinya seperti orang tua, ada seperti itu. Nah, kalau sudah kondisinya sudah sangat seperti itu, sudah mungkin beberapa organnya sudah sangat rusak gitu. Ya pembekaman bukan solusi terbaiknya. Karena bisa jadi itu mengakibatkan kerusakan lebih parah lagi pada organ tubuhnya. Terlalu tua di sini lihat dari kondisinya. Karena ada juga orang yang 70 tahun, 80 tahun tapi masih fresh. Itu bekam sangat efektif. Ya. Bekam sangat efektif kalau untuk orang-orang seperti itu. Makanya hati-hati. Di sini kalau kita melihat orang tua, ada yang bertanya kan, usia sekian boleh dibekam nggak? Nah, pertanyaannya jangan dilihat dari angkanya, tapi lihat usia seperti itunya masih memungkinkan dibekam atau tidak gitu. Kalau masih memungkinkan ya bekam saja. Kecuali kalau misalkan usianya baru 40 tahun, tapi sudah cuci darah, kemudian diabetes juga dia gitu ya. Itu memang salah satu kontraindikasi dalam bekam ya. Perempuan haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya itu jangan dibekam, Pak. Bu ya. Karena bukan bapak-bapak yang membekam perempuannya, tapi ibu-ibu. Jangan dibekam, Bu. Perempuan yang haid di hari pertama atau yang sedang banyak-banyaknya sebaiknya jangan dibekam. Kenapa? Khawatir malah terjadi anemia, terjadi kekurangan darah. Tapi kan Pak,
Yang keluar cuma darah dari rahim saja. Betul. Yang dikeluarkan cuma darah kotor dari rahim. Tapi pada saat haid di hari pertama atau sedang banyak-banyaknya, ada beberapa organ yang juga sedang merubah kinerjanya. Makanya terjadi juga perubahan pada psikologisnya. Dan kalau perempuan sedang haid hari pertama, bapak-bapak seperti melihat harimau yang baru bangun dari tidurnya, Pak ya. Seperti melihat beruang yang baru hibernasi kan, menyeramkan gitu. Kalau perempuan yang baru yang masih haid di hari pertama kadang-kadang moodnya jadi apa tidak ini tidak sesuai gitu ya. Moodnya itu udah tidak sesuai dengan diharapkan gitu. Makanya hati-hati. Itu terjadi akibat adanya beberapa organ tubuh, beberapa sistem tubuh yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Kalau dilakukan proses pembekaman pada saat seperti itu, khawatir organ tubuh tersebut malah bertambah parah, gitu Pak. Jadi untuk ibu-ibu atau perempuan yang haid di hari pertama sebaiknya jangan dibekam dulu. Tunggu 2 sampai 3 hari kemudian setelah haidnya kembali normal. Wanita hamil trimester pertama juga jangan dibekam, Pak. Ibu ya, Pak lagi, Pak lagi. Jangan dibekam, Bu. Kenapa wanita hamil di trimester pertama jangan dibekam? Karena trimester pertama ini, 3 bulan pertama ini sedang konsentrasi memberikan nutrisi kepada janin. Dan itu jangan diganggu, jangan diintervensi, termasuk dengan pembekaman. Kalau diintervensi, khawatirnya proses supply nutrisi kepada janin terganggu. Karena energinya dibagi dua dengan membentuk darah baru, proses pembekaman. Khawatirnya janin malah gagal tumbuh. Makanya kalau yang masih di 3 bulan pertama, perempuan sebaiknya jangan dibekam. Hindari proses pembekaman. Ya. Baru selesai makan, tadi jangan dibekam. Dehidrasi yang diare juga jangan dibekam. Sudah lemas, dehidrasi dia dibekam juga. Nambah lemas dia. Anemia, kurang darah. Bukan tensi rendah. Ya, bukan hipotensi, bukan. Tapi anemia, kurang darah. Kurang darah jangan dibekam. Hati-hati nih. Anemia dan hipotensi itu beda. Kalau anemia itu kekurangan hemoglobin, kekurangan sel darah merah. Kalau hipotensi, tekanan darahnya yang rendah akibat detak jantungnya tidak terlalu kencang. Gitu. Jadi beda ya. Anemia tidak sama dengan hipotensi. Ya. Berikutnya, ada area-area larangan bekam. Pak, kok ada yang dilarang, Pak? Kan bekam itu sunnah. Kan bekam itu metode pengobatan terbaik. Kok ada yang dilarang? Betul. Cuma kalau kita sembarangan, khawatirnya malah mengakibatkan sesuatu yang tidak kita harapkan. Menjalankan sunnah pun perlu ada ilmunya. Menjalankan yang wajib saja perlu ada fikihnya gitu. Ya, apalagi yang berhubungan dengan tubuh seseorang gitu, tubuh orang lain. Ada resikonya yang perlu kita perhatikan. Makanya perlu kita jaga juga ya keilmuannya supaya dalam melaksanakan prosesnya bisa lebih maksimal lagi. Ini area larangan bekam. Yang pertama yang tidak boleh dibekam adalah area limpatik. Ya, area limpatik itu adalah area-area pertahanan tubuh. Itu ada di bagian leher depan, ketiak dan selangkangan. Itu jangan dibekam. Kenapa? Kalau itu dibekam, pertahanan tubuh akan menurun drastis, Pak. Itu akan menurun drastis pertahanan tubuhnya. Dan itu bahaya. Jadi bisa mengakibatkan masuknya infeksi, masuknya virus, masuknya bakteri kepada organ tubuh kita lebih cepat masuk gitu. Maka area limfatik ini jangan dilakukan proses pembekaman. Yang kedua yang tidak boleh dibekam adalah area sinovial atau lipatan sendi. Khawatirnya mengganggu pembentukan atau mengganggu sistem pembuatan pembuatan cairan sinovial, cairan pelumas sendi. Lah, kan yang dibekam cuma bagian luar kulitnya saja, apa bagian luar saja, tidak sampai ke bagian tidak sampai ke bagian persendian. Memang. Tapi dengan dilakukan proses pembekaman, itu otomatis di sendi terjadi peradangan nantinya. Efek peradangan itu yang nantinya mengganggu pembentukan sinovial. Dan itu yang bisa mengakibatkan cairan sinovial, pelumas sendi kita, itu tidak terbentuk secara maksimal. Nanti sendinya malah terjadi ini. Sendinya malah terjadi peradangan, dan itu bisa berbahaya. Ya, itu bisa berbahaya. Jadi cairan sinovial jangan dilakukan lipatan-lipatan sendi jangan dilakukan proses pembekaman karena bisa mengakibatkan naudzubillah bisa mengakibatkan kelumpuhan pada sendinya karena terintervensinya cairan sinovial tidak terbentuk secara maksimal gitu ya. Yang tidak boleh dibekam lagi adalah tadi kulit yang mengalami kelainan lokal.
contohnya terjadi panu, kudis, dan kurap. Dan yang tidak boleh dibekam lagi adalah bagian belakang kepala yang lembek, Pak, di bawah tulang apa ini tulang belakang kepala ya, tulang tengkorak di bawahnya ada kan yang lembek, silakan dipegang coba yang lembeknya ini. Nah, itu jangan dibekam, Pak. Kalau yang atasnya yang kerasnya itu boleh dibekam. Bagus kalau dibekam. Tapi yang lembeknya jangan, karena itu bisa mengganggu apa namanya, bisa mengganggu kinerja dari otak kecil kita. Bahkan bisa mengganggu memori kita, Pak. Ya. Kalau yang atasnya, yang bagian kepala belakang yang paling keras, ini namanya titik koma 2, itu dibekam bagus. Karena bisa menetralisir seluruh permasalahan pada kepala, migrain, vertigo, dan sebagainya. Tapi kalau yang bawahnya nih yang lembek, itu bisa mengganggu, kinerja dari otak kecil kita. Makanya jangan dibekam di area itu. Ini titik-titik yang tidak boleh dibekam. Kalau titik lain gimana? Titik lain silahkan. Titik lain silahkan dibekam. Jadi kalau saya menjelaskan ini, wah kok banyak banget sih larangan-larangan bekam. Yang cuma segini kok yang tidak boleh. Titik lainnya mau boleh silahkan. Titik yang lainnya tidak ada masalah untuk dibekam. Ini yang tidak boleh cuma segini. Tapi ketika saya menjelaskan ini banyak orang-orang yang kok banyak aturan banget tuh dalam bekam. Ya namanya juga kita sedang menjalankan suatu kegiatan ya pasti ada aturannya gitu. Kalau tidak mau ada aturan ya tidur saja gitu. Kalau tidur kan tidak ada aturan, yang penting merem kan. Kalau yang namanya apalagi berhubungan dengan kesehatan, apalagi ini kesehatan itu berhubungan dengan nyawa orang lain loh gitu. Makanya perlu kita aturan yang cukup ketat gitu. Perlu kita perhatikan di situ. Ini yang tidak boleh dibekam. Kalau yang lainnya boleh silakan. Ini ada beberapa titik bekam contohnya ya. Ini cara menentukan titik bekam. Pas di titik keluhan di bekamnya, selama tidak di titik yang dilarang tadi, itu boleh. Pas di titik keluhan. Yang kedua dengan menggunakan punggung telapak tangan. Pegang Pak punggung apa bagian tubuh yang akan dibekamnya dengan punggung telapak tangan. Biasanya yang terdapat panas berlebih pada satu bagian tubuh itu yang perlu kita bekam. Karena ketika panas berlebih di dalam satu tubuh, ketika kita pegang dengan punggung telapak tangan ini, oh berarti di bagian tersebut terjadi penumpukan sel darah rusak, sel darah mati yang perlu kita keluarkan. Maka dibekam dengan punggung telapak tangan ini, itu bisa membantu kita menentukan titik bekam yang tepat. Ya. Dan yang paling bagus adalah dengan hasil diagnosa kita. Misalnya nanti pada kesempatan berikutnya mungkin kita akan pelajari diagnosa ya, karena sekarang kalau kita pelajari diagnosa tidak akan cukup waktunya juga. Nah, ini anatomi bekam, ini titik-titik bekam yang perlu kita ketahui sebagai praktisi bekam, Pak. Yang pertama ada yang namanya umum muhid. Ya, umum muhid itu adalah puncak kepala, bukan ubun-ubun, puncak kepala. Sejajar dengan telinga kita, Pak. Sejajar dengan telinga kita, sejajar dengan hidung kita, pas di tengah-tengah itu namanya umum muhid. Umum muhid itu sangat efektif untuk mengatasi keluhan-keluhan pada kepala. Hampir seluruh keluhan pada kepala, migrain, vertigo, kemudian apa namanya sakit kepala akibat naiknya tensi darah, sakit kepala akibat naiknya asam lambung, itu juga dibekam di umum mungkin sebetulnya bisa. Bahkan ada gangguan sihir pun, ada gangguan jin pun dibekam di umum mungkin sangat efektif. Kenapa? Karena kan di umum mungkin itu adalah pusat sistem saraf kita, Pak ya, pusat sistem saraf kita. Sementara gangguan jin, gangguan sihir itu biasanya mengganggu sistem saraf kita supaya kita bekerja bertindak tidak sesuai dengan fitrah kita. Fitrah kita itu adalah seorang abdi, seorang hamba gitu, harusnya menghamba kepada Allah dengan beribadah. Tapi karena setan itu tidak mau kita seperti itu, maka dibuatlah kita malas beribadah. Nah, makanya pembekaman pada umum mukjizat selain ruqyah syariah dan di ruqyah, pembekaman pada umum mukjizat itu efektif untuk bisa membantu menetralisir gangguan jin atau gangguan sihir. Yang kedua ada yang namanya itu komah 2. Tadi ya komah 2 di bagian kepala belakang yang paling keras. Itu efektif juga untuk mengatasi masalah-masalah pada kepala. Yang ketiga ada yang namanya al-afdain. Al-afdain ini adalah titik di bagian leher belakang. Terakhir tumbuhnya rambut, Pak. Di bagian terakhir tumbuhnya rambut. Nah, ini titik yang efektif untuk menaikkan tensi darah, Pak. Jadi kalau ada orang yang tensinya sedang tinggi, jangan dibekam di sini. Karena ini efektif untuk menaikkan tensi darah. Kalau yang tensinya rendah atau tensinya normal, boleh dibekam di sini.
Kalau yang tinggi jangan, karena bisa mengakibatkan tensinya naik. Dan titik al-aqdain ini juga efektif untuk melancarkan sirkulasi darah, melancarkan suplai darah kepada otak, sehingga otak kita bisa lebih fresh. Ya. Dan yang berikutnya titik al-kahil. Al-kahil di punduk ya. Ini cukup panjang juga ya, dari tulang serviks 3 sampai 5. Jadi tidak harus titik itu, kalau ke bawah sedikit juga nggak apa-apa sebetulnya. Ini adalah pertemuan 5 meridian tubuh. Jantung, lambung, paru, limpa, dan liver. Makanya ketika ada orang yang punya keluhan di 5 organ tubuh tersebut, di al-kahil dibekam itu sangat efektif. Ya. Sangat efektif pembekaman di al-kahil. Yang berikutnya al-katifain. Al-katifain itu di bahu, Pak. Al-katifain itu di bahu. Fungsinya yang paling sering saya gunakan adalah untuk menurunkan tensi darah, menurunkan kolesterol. Maka kalau yang al-aqdain itu adalah untuk menaikkan, al-katifain itu untuk menurunkan. Kalau yang al-katifain itu bagus untuk yang hipertensi, untuk yang darah tinggi. Tapi kurang efektif ketika dia darah rendah. Katifain bahu nih. Ini kalau untuk yang darah tinggi, kolesterolnya tinggi, dibekam di bahu ini, wah sangat luar biasa khasiatnya. Tapi orangnya tensinya rendah, dibekam di sini, bisa lemas Pak. Karena ini tujuannya untuk menurunkan tensi darah. Di bahu ini menurunkan tensi darah. Jadi hati-hati ya dalam melakukan proses pembekaman itu tidak sembarangan juga. Makanya tadi sebaiknya seorang terapis, terapis bekam terutama punya yang namanya tensimeter, ya, punya tensimeter supaya tadi ketika kita menemukan kasus-kasus seperti ini tidak salah titik. Ya, tidak salah titik. Kalau salah titik ya memang secara ini, secara apa? Secara khasiat mungkin tidak sampai terlalu jauh efeknya gitu, tapi eh, khasiatnya tidak akan maksimal juga gitu. Ya. Ada juga titik al-zuhri, ada al-zuhri ya. Itu di punggung, ini punggung itu sesuaikan saja dengan organ tubuh yang nanti membutuhkan. Kalau yang membutuhkan organ lambung, silakan sejajarkan dengan lambung. Kalau yang membutuhkannya liver, silakan sejajarkan dengan liver, ambil ke belakang. Kenapa pembekaman itu lebih banyak di punggung, Pak? Karena tubuh kita tuh seperti kulkas, Pak. Tubuh kita itu seperti kulkas yang mesinnya itu di belakang. Bagian tubuh tuh covernya, bagian depan tuh covernya aja. Maka untuk pembekaman, Rasulullah mencontohkan di belakang. Lebih banyak mencontohkan di belakang. Karena Rasulullah langsung dibimbing oleh para malaikat. Rasulullah kan sudah belajar anatomi. Rasulullah itu bukan dokter gitu. Rasulullah itu bukan tabib. Tapi begitu beliau mencontohkan pembekaman-pembekaman di titik belakang, para ilmuwan-ilmuwan, para tabib itu sepakat, oh ternyata hasilnya seperti itu. Karena memang Rasulullah itu diajari langsung oleh para malaikat. Dan hasilnya luar biasa. Makanya pembekaman itu lebih banyak di titik belakang. Di depan gimana? Di depan juga ada titik-titik tertentu yang memang bisa digunakan. Tapi yang lebih efektif itu di belakang. Ya, titik yang efektif itu di belakang. Itu karena al-Dhuhri, titik punggung itu silakan. Oh ternyata ini keluhannya di lambung. Silakan ambil aja titik lambung. Titik lambung kan di ulu hati ya. Tarik ke belakang, sejajarkan dengan ulu hati, di situ dia yang dibekam. Oh ini jantung. Yang bermasalah, bermasalah jantung. Sejajarkan dengan titik jantung, tarik ke belakang, ke punggungnya, sejajar dengan jantung, bekam di situ. Ya. Jadi yang lebih efektif itu membekam seperti itu. Sesuaikan dengan organ tubuh yang membutuhkan. Ya. Makanya tadi baik bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin menjadi pembekam sebaiknya belajar lagi ilmu anatomi. Bisa belilah buku biologi SMP ya, buku biologi untuk anak SMP, beli lagi lah itu. Kita ketahui anatomi letak-letak organ tubuh itu sebelah mana saja. Oh, ini letak jantung, kita ambil ke belakang, berarti untuk ini untuk titik jantung. Oh, ini letak ginjal nih. Ginjal di sebelah mana? Oh, ternyata ginjal itu sejajar dengan siku kita, ya. Ginjal itu sejajar dengan siku kita pada sini. Nah, ya berarti itu titik ginjal gitu. Bekam di situ untuk masalah pada ginjal. Oh, ini masalah pada usus. Usus itu sejajar dengan pusar kita. Tarik ke belakang ke punggung sehingga sejajar dengan pusar, bekam di situ untuk usus. Nah, itu lebih bagus seperti itu. Dan yang berikutnya, ada yang namanya titik al-warik. Al-warik itu di pinggul. Ini efektif untuk mengatasi masalah-masalah pada usus bagian bawah. Susah buang air besar, kemudian masalah kesuburan juga bagus di al-warik, ditambah dengan titik al-kiton di tulang ekor.
Keton tulang ekor itu sangat efektif untuk titik kesuburan kalau perempuan. Kalau laki-laki titik kejantanan. Sangat efektif ini. Ya. Yang berikutnya, titik fa, titik saf, dan zohril kodam. Ini sangat efektif untuk keluhan-keluhan pada kaki. Seperti asam urat, rematik, dan sebagainya. Titik ini sangat efektif sekali. Ya. Nah, ini titik-titik untuk penyakit-penyakit tertentu. Contohnya seperti mah. Untuk titik pada penyakit mah ini silakan diambil di sini. Al-kahil dan di titik yang berhubungan dengan lambung. Kita ambil dari ulu hati ke belakang, titiknya dengan titik lambung, tambah dengan herbalnya ini. Madu, kunyit, temulawak, pegagan, dan gamal. Ini untuk mah ya. Kemudian ada juga untuk flu batuk influenza. Titik bekamnya sejajar dengan paru-paru. Ditambah titik alkahil dan katifain. Ya. Ditambah dengan herbal, kencur, jahe, jeruk nipis, daun mint, madu, habatus sauda. Apakah harus semuanya? Tidak, tidak harus semuanya. Boleh dipilih. Boleh sebagian saja atau boleh salah satu saja. Tapi lebih bagus jangan tunggal. Kombinasikan lebih bagus. Contohnya kencur dengan jahe, kencur dengan jeruk nipis, jahe dengan jeruk nipis, mint dengan madu. Contohnya seperti itu. Ini contoh-contohnya saja. Mau digunakan keseluruhan? Silakan. Asal sesuaikan saja tadi persiapannya, sesuaikan saja presentasinya seperti apa. Ya. Atau mau saya cuma mau ngambil tiga aja, tiga jenis aja, nggak apa-apa juga. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk batuk atau influenza. Hipertensi darah tinggi nih. Di sini ya. Yang pertama, titik yang berhubungan dengan jantung. Karena tensi darah itu dipengaruhi oleh jantung. Ditambah dengan katifain dan alkahil untuk menstabilkan tensi darahnya, untuk menurunkan tensi darahnya. Ya. Dan herbalnya, madu, habatus sauda, zaitun, bawang putih, pegagan. Seperti tadi ya, tidak harus semuanya. Tidak harus semuanya. Kalau di hipertensi, sekarang hipotensi darah rendah. Nah ini kalau darah rendah ini, pertama yang berhubungan dengan jantung, di punggungnya itu ya, di sekitar tulang belika tuh, di belakang. Sama dengan al-kahil dan al-akdain. Ini untuk hipotensi, untuk darah rendah. Supaya tensi darahnya naik. Karena kan darah rendah juga cukup mengganggu, Pak ya. Kita baru jongkok langsung berdiri, langsung pusing kan, kalau darah rendah. Makanya dibantu dengan ini, supaya suplai darah, suplai oksigen ke otak, itu bisa lancar. Sehingga ketika kita dari jongkok ke berdiri itu tidak sampai seperti itu. Ya. Dan herbalnya, madu, habatus sauda, daun singkong, garam, kopi. Kopi bagus tuh untuk menaikkan tensi darah ya. Bukan untuk menaikkan saja, tapi menstabilkan. Kopi itu bagus untuk menstabilkan tensi darah. Dengan catatan, kopinya yang murni. Bukan kopi yang saset, mohon maaf ya. Karena kalau kopi yang saset itu, mohon maaf, sebagian besarnya ampas. Kopi yang murni ya. Kopi yang murni dan tanpa campuran pewarna lainnya, tidak campur susu, contohnya gitu ya. Kalaupun campur gula, gulanya gula aren yang tidak merubah warnanya, bukan gula putih. Kalau gula putih itu hasil rafinasi. Tapi kalau gula aren kalau bagus. Ini untuk hipotensi untuk darah rendah. Diabetes. Nah tadi diabetes ya. Diabetes boleh dibekam boleh, tapi usahakan jangan di area yang jauh dari jantung. Maka titik bekamnya ini. Ini berhubungan dengan jantung dan pankreas. Kita tulang belikat saja. Itu berhubungan dengan jantung dan pankreas. Ya. Kemudian herbalnya habatus sauda, madu pahit, kemudian sambiloto, rotawali, dan biji alpukat. Ini sekali lagi boleh salah satu saja, tidak harus keseluruhan. Dan hindari titik yang jauh dari jantung dan pankreas seperti tangan dan kaki ya, ini hindari pembekaman di situ. Kolesterol, pembekamannya ini di alkatifain dan di bagian sejajar dengan jantung. Karena kolesterol juga dipengaruhi oleh detak jantung juga dan lemak yang berlebihan pada pembuluh darah. Maka titik bekamnya yang ini. Herbalnya habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, pegagan, jeruk nipis. Boleh salah satu, boleh juga keseluruhan. Ya. Asam urat, titik bekamnya pertama di ginjal, Pak. Yang berhubungan dengan ginjal. Kenapa? Karena memang asam urat itu pertama ginjalnya yang bermasalah. Ginjalnya yang bermasalah itu.
Apa terjadi asam urat itu? Ginjalnya tidak bisa menyaring purin, sehingga purinnya malah disebarkan lagi oleh darah ke sendi-sendi besar menjadi kristal-kristal yang mengakibatkan si sendinya merasa sakit gitu, seperti ditusuk-tusuk. Maka titik bekam yang pertama di ginjal yang berhubungan dengan ginjal, sejajar dengan siku kita. Nah, sama dengan al-faqad dan al-saq. Tidak di pas sendinya, tapi di atas dan di bawah sendi lutut kita. Herbalnya bisa habatus sauda, madu, zaitun, bawang putih, daun kumis kucing, daging, daun lidah buaya, pepaya, melon semangka, daun salam. Ini boleh dikombinasikan gitu ya, tidak harus semuanya. Kombinasikan salah satu aja. Ini masalah kejantanan atau kewanitaan, ya kesuburan kejantanan gitu ya. Dan masalah kewanitaan antara lain miom, keputihan, kista dan sebagainya. Ini bisa di titik ini, ya, titik ini. Awarik, pinggang bawah dan alkiton tulang ekor. Karena ini sangat sangat berhubungan dengan prostat, sangat berhubungan dengan rahim. Titik bekam yang ini sangat berhubungan dengan prostat dan rahim. Makanya titik bekamnya yang ini alwarik ya di pinggul, di pinggang bagian bawah dan di alkiton di tulang ekor. Ini sangat efektif untuk menormalkan fungsi prostat pada laki-laki dan fungsi rahim pada perempuan. Makanya insya Allah kejantanan dan kesuburannya akan terbantu juga. Gitu. Laki-laki dibekam di titik ini sekitar 2 minggu sekali, boleh dirasakan nanti khasiatnya seperti apa, Pak. Boleh dirasakan khasiat. Herbalnya obat sauda, madu, kunyit, temulawak, majakani, dan ginseng. Ini boleh salah satu ya dikombinasikan saja. Mau semuanya silahkan. Tapi kalaupun tidak semuanya silahkan dikombinasikan saja beberapa. Dan persentasenya seperti tadi, persentase yang disesuaikan. Ya. Dan untuk masalah kesuburan, Pak, ketika kita akan bersenggama, ketika kita berhubungan suami istri, oleskan minyak zaitun pada alat kelamin sebelum berhubungan suami istri. Kenapa? Untuk mempercepat proses penetrasi sperma ke bagian ovumnya, ke bagian ovariumnya. Jadi silakan diolesi dulu alat kelamin baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuannya dengan minyak zaitun supaya penetrasinya berlangsung secara maksimal. Gitu. Ya. River, ini ada nanti kita akan berikan saja ininya, kita akan berikan apa namanya slide-nya. Sekarang saya akan mulai baca pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya, dipersilakan boleh kalau mau bertanya di kolom chat. Ini saya mau coba buka ada yang eh, oke. Yang pertama, dijelaskan cara mencampurnya atau memasaknya. Kalau mau memasaknya apa ya? Tadi sudah dijelaskan cara memasaknya itu lebih bagus kita menggunakan api sedang pada saat perebusan. Contohnya ketika tadi kita mengkonsumsi daun sirsak contohnya. Ketika kita mengkonsumsi daun sirsak, itu ambil kita 1 genggam daun sirsak, campur dengan 1 gelas apa dengan 2 gelas air, rebus sampai kira-kira si airnya berkurang menjadi 1 gelas. Nah itu kenapa sampai sampai seperti itu? Supaya ekstrak dari daun sirsaknya itu benar-benar terambil semuanya, terserap apa terekstraksi semuanya di dalam cairan tersebut sehingga lebih mudah lebih mudah diminumnya gitu. Lebih lebih maksimal khasiatnya gitu. Ya. Jadi cara memasaknya seperti itu. Kalau pencampurannya tadi tinggal diatur persentasenya Pak. Ya cara peracikannya tinggal diatur persentasenya. Kalau misalkan kita butuhnya untuk masalah ginjal teman. Ya otomatis herbal-herbal yang sifatnya memperkuat ginjal, herbal-herbal yang sifatnya diuretiknya diperbanyak. Contoh, untuk asam urat. Untuk asam urat, kita butuh herbal memperkuat ginjal dan sifatnya diuretik. Maka kita butuhkan adalah daun salam. Terus ditambah juga dengan herbal yang sifatnya untuk menghilangkan rasa nyeri. Maka kita butuh kunyit. Juga dibutuhkan herbal yang sifatnya untuk melancarkan sirkulasi darah. Dibutuhkan juga pegagan. Tinggal dikombinasikan saja ini. Oh ini ginjalnya nih yang perlu kita perbaiki terlebih dahulu. Maka perbanyak persentase untuk ginjalnya.
Baru yang lainnya seperti pengurang rasa nyerinya, kemudian diuretiknya kita sesuaikan gitu ya. Kalau untuk praktik keseluruhan waktunya kurang memungkinkan Pak ya, tidak memungkinkan dibahas semuanya. Tapi itu tadi saya sudah sampaikan presentasinya, contohnya seperti itu. Kalau mau meracik herbal itu minimal kita tahu sindromnya seperti apa dan minimal kita tahu eh, farmakologi herbalnya yang dibutuhkan apa saja gitu. Gitu Pak ya. Kalau komplikasi kolesterol dan diabetes bagaimana racikannya? Nah, itu bisa di ini Pak bisa diambil beberapa apa beberapa herbal yang bisa mengambil keseluruhan. Contohnya kolesterol dan diabetes itu terjadi namanya pengentalan darah. Maka yang paling bagus itu eh, herbal yang memiliki sifat pengencer darah. Bawang putih bisa paling diperbanyak gitu untuk kolesterol dan diabetes. Sisanya bisa campurkan antara untuk kolesterolnya tambah pegagan, untuk diabetesnya tambah daun insulin seperti itu contoh. Jadi perbanyak dulu bawang putih. Mungkin bawang putihnya 50% bawang putihnya nih. Pegagannya 25%, daun insulinnya 25%. Itu bagus untuk keduanya kolesterol dan apa namanya? Kolesterol dan diabetes gitu. Ya. Orang kena stroke punya riwayat gula tinggi boleh dibekam nggak di kepala? Gulanya kalau memang sudah terlalu tinggi, Pak, emang agak riskannya karena kan jauh dari jantung ya. Maka saran saya kalau memang apa namanya mau dibekam di kepala, perbaiki dulu tensi darahnya, Pak. Ya, perbaiki dulu eh, tensi darahnya, jangan sampai apa namanya, jangan sampai pas darahnya tinggi kita bekam di titik yang jauh dari jantung dan jauh dari pankreas. Khawatirnya malah terjadi tidak siap si ininya si apa si pembuluh darahnya tidak siap. Ya. Jadi boleh dibekam di kepala selama tensinya sudah minimal sudah distabilkan dulu. Makanya untuk yang stroke, kalau memang dia belum pernah dibekam, hindari dulu pembekaman di kepala. Tapi kalau sudah sering dibekam, itu baru boleh apa di ini dibekam di area kepala. Ya. Untuk obat-obatan herbal dan bekam kami bisa difasilitasi oleh kalau ini mungkin tidak di sini Pak ya. Dari sini ngobrolnya nanti kita mungkin di forum lain. Karena kalau ini bukan untuk ini. Setelah bekam minum boleh ya boleh Bu. Kalau setelah bekam langsung minum boleh ya. Karena eh, setelah bekam itu memang kita membutuhkan cairan cukup banyak Bu untuk membantu proses pembentukan darah. Justru memang dianjurkan setelah bekam itu minum Bu. Ya. Dianjurkan setelah bekam itu minum dan minumnya lebih baik minum air putih hangat. Ya, minum air putih hangat dianjurkan setelah bekam. Orang yang terkena lipoma apakah aman dibekam? Lipoma itu adalah tumor jinak lemak. Ya. Lipoma itu tumor jinak lemak. Makanya proses pembekaman sangat efektif untuk apa? Untuk mengurangi suplai nutrisi kepada sel tumornya. Ketika lipomanya misalkan di tangan, jangan di pas benjolannya di bekamnya, tapi di sekitarnya. Supaya apa? Dibendung supaya si lipoma ini tidak mendapatkan suplai nutrisi. Kan makanan sel tumor, sel kanker itu kan darah yang sudah tidak terpakai lagi. Darah yang tidak terpakai lagi itu menjadi makanan dari sel tumor ya, salah satunya yang menyebabkan lipoma itu. Maka ketika dibendung, tidak mendapatkan makanan, lama-lama lipomanya akan mudah-mudahan akan segera mengecil, bahkan segera hilang. Dengan catatan tidak di pas benjolannya. Ya. Apakah orang yang banyak jerawatnya di badan boleh dibekam? Banyak jerawat insya Allah boleh Bu. Ya, insya Allah boleh. Yang tidak diboleh itu kalau misalkan dia banyak jamurnya. Kalau jamurnya itu khawatir. Tapi kalau yang banyak jerawatnya, itu insya Allah boleh. Bahkan untuk bekam kecantikan kan untuk mengurangi jerawat ya. Itu juga ada bekam di wajah Bu. Bekam kecantikan ada bekam di wajah. Makanya boleh. Kalau misalkan untuk yang banyak jerawatnya dibekam di badan boleh. Ya. Titik bekam dan herbal penguatan itu tadi sudah dibahas ya. Sudah dibahas ya.
Bagaimana cara memulai urutan bekam dari mulai pijit relaksasi, kop kering, kos zaitun, kop bekam, support apa? Jangan sampai selesai, waktunya cukup nggak ya? Saya ini ya, saya persingkat aja ya, soalnya tidak mungkin dijelaskan keseluruhan. Kalau masalah bekam dengan pijat itu memang bagus sinerginya, tapi tidak semuanya pembekam harus bisa pijat juga gitu. Kalau bisa pijat bagus, tapi kalaupun tidak bisa tidak jadi masalah sebetulnya. Nah, cara pembekaman kita kita kesampingkan dulu ya pijatnya karena pijat dengan bekam itu sesuatu yang berbeda. Cara pembekaman pertama kita olesi bagian yang akan dibekam dengan minyak herbal. Boleh minyak zaitun, boleh minyak habatus sauda, boleh minyak kelapa, ya. Yang penting minyak herbal. Kemudian eh, tadi olesi di kop kering selama 3 sampai 5 menit, Pak. Tadi kop kering 3 sampai 5 menit, kemudian dilepas, dilukai. Dilukai, setelah dilukai sekitar tergantung ukuran kopnya ya, tergantung ukuran kopnya. Kalau kopnya memang besar, boleh sekitar 33 tusukan ya di satu titik itu. Kalau kopnya kecil mungkin 7 sampai 9 tusukan pun udah cukup. Setelah dilukai, dihisap lagi. Dihisap 3 sampai 5 menit ya. Dihisap 3 sampai 5 menit. Setelah 5 menit dah dibuka, kering, dibersihkan dengan kasa. Ingat ya, untuk luka itu dengan kasa. Jangan dengan tisu. Karena tisu itu mengandung pemutih. Khawatirnya kalau dalam jangka waktu panjang kena ke luka, bisa mengakibatkan kanker kulit. Makanya untuk luka dengan kasa. Setelah dibersihkan dengan kasa si lukanya, si darahnya sudah dibersihkan, kop lagi. Dikop lagi 3 sampai 5 menit. Ya. Setelah dikop 3 sampai 5 menit, biarkan sampai si plasmanya keluar. Plasma itu apa? Sel darah putih. Sel darah putih yang nantinya akan menutup luka bekas-bekamnya. Nah, setelah 3 sampai 5 menit si plasmanya keluar, buka, bersihkan, olesi lagi dengan minyak herbal untuk membantu proses penutupan luka bekamnya. Seperti itu. Nah, untuk alatnya, setelah dipakai alatnya, pertama direndam dengan cairan klorin. Cairan klorin itu adalah ya cairan biasa ya, air biasa yang sudah dicampur dengan klorin. Klorin itu kalau bahasa kita, kalau yang sering banyak ditemui itu adalah baiklim. Dengan perbandingan 1:10. Ya. Perbandingan 1:10, rendam semua alat bekam yang habis kita pakai selama 15 menit. Setelah direndam dengan cairan klorin, dicuci dengan sabun disinfektan dan di air yang mengalir, ya langsung dari keran gitu, tidak airnya tidak ditampung di ember gitu enggak, tapi langsung dari keran dibersihkannya. Bersihkan dengan sabun disinfektan dan air mengalir. Setelah dibersihkan dengan air yang mengalir, kemudian disemprot dengan alkohol. Setelah disemprot dengan alkohol, dilap sampai bersih. Kalau punya sterilisator, simpan di sterilisator dulu. Kalau tidak punya, setelah bersih dan kering, simpan di tempat tertutup. Selesai. Nah, tapi tidak simpel itu ya. Perlu kita praktekkan. Tapi kalau sekarang mungkin tidak memungkinkan untuk dipraktekannya karena waktunya tidak memungkinkan juga. Titik bekam dan herbal untuk orang gendut yang pengen langsing. Oke, orang yang gendut itu biasanya Pak, masalah utamanya ada pada usus. Ya, masalah utamanya ada pada usus. Maka titik bekamnya pertama ususnya dulu kita perbaiki supaya ususnya apa, tidak terjadi penumpukan toksin di dalamnya. Maka titik usus di sebelah mana? Titik usus itu sekitar pusar Pak. Tapi ditarik ke belakang di punggung ya. Tapi sejajar dengan sekitar pusar. Jadi apa di situ dibekam. Nah, ya tetap dibantu dengan pola makan. Karena kalau bekamnya rutin untuk memperbaiki usus, tapi pola makannya tidak diperbaiki, juga kurang efektif. Kalau herbalnya, berikan herbal-herbal yang sifatnya laksatif seperti tadi, Pak. Banyak konsumsi buah-buahan yang sifatnya pencahar, ya, seperti pepaya, semangka, melon, gitu. Atau minum 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 minyak zaitun, itu juga bagus untuk mengurangi berat badan. Insya Allah di situ Pak bagus ya. Jadi bekam untuk wasir. Nah,
Memang wasir bisa dibekam bisa, cuma sebelum kita melakukan proses pembekaman pada wasirnya, perbaiki dulu dari dalam, Pak. Itu kan wasir itu biasanya sering usus mengalami panas, sehingga fesesnya menjadi keras, susah dikeluarkan. Akhirnya melukai pembuluh darah pada anus. Maka sebelum dilakukan proses pembekaman, rutinkan dulu si yang bersangkutan mengkonsumsi herbal-herbal yang sifatnya pencahar dan melancarkan pembuangan. Pepaya, semangka, melon, plus minum obat apa minyak zaitun. Minyak zaitun yang ekstrak virgin ya. Minyak zaitun ekstrak virgin dibantu ya dibantu diminum juga supaya melancarkan pembuangan. Setelah itu baru dibekam di titik alwarik dan alkiton. Alwarik dan alkiton di mana kan? Nanti di share ininya, di share apa namanya modulnya supaya bisa diketahui oh ini apa namanya titik di sebelah sini gitu, alwarik dan alkiton. Ya. Perut buncit. Kalau perut buncit, Pak, pertama Bapak ambil minyak zaitun, hangatkan sedikit, oles-oleskan di bagian perutnya, Pak. Ya, oleskan di bagian perutnya, insya Allah, Pak. Mengecil nggak? Enggak sih, cuma mengkilat aja, Pak. Lucu kan ya perut buncit mengkilat ya. Tadi ya, untuk masalah perut buncit tadi titik bekamnya sama dengan yang pengen langsing, Pak. Seperti itu. Jadi perbaiki titik khusus dan konsumsi herbal-herbal yang sifatnya laksatif pencahar. Belum dibekam, bahkan bekam kering, kopnya dijalankan ke seluruh punggung minyakin. Dinamakan itu namanya bekam seluncur, Pak Didi ya. Jadi kalau bekam dijalankan ke seluruh punggung sesuai di minyak itu namanya bekam seluncur dan itu bagus, Pak. Bagus untuk membantu melancarkan sirkulasi darah terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelah apa di seluncur dulu itu bagus. Kalau memang bisa pijat, pijat dulu bagus. Tapi kalau memang tidak bisa tidak menguasai ilmu pijat dengan seluncur pun bagus. Jadi boleh, Pak. Sangat boleh. Sangat dianjurkan. Ya, seperti itu. Stroke tadi sudah dibahas Bu ya, Bapak atau Ibu nih, sudah dibahas ya stroke ya. Ada di bekam herbalnya. Pertemuan selanjutnya ada pembahasan diagnosa. Insya Allah ada Bu ya. Nanti ada kelas selanjutnya. Soalnya kalau eh, untuk masalah diagnosa, waktunya memang tidak memungkinkan lah sekarang. Praktik herbal sudah tadi ya. Tadi untuk modulnya ada Pak ya, untuk titik bekam. Orang tua saya kena kanker payudara, di bekam bolehkah? Sangat boleh Bu ya, sangat boleh. Eh, Kanker payudara itu kan ada sel kanker yang memang perlu dikurangi suplainya supaya tidak mendapatkan asupan nutrisi. Asupan nutrisi untuk sel kanker itu adalah toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Makanya pembekaman untuk masalah kanker atau apapun itu, kanker payudara ataupun apapun itu sangat efektif, ya, sangat efektif. Jadi pembekaman boleh. Di mana sejajar dengan payudara, Bu ambil ke belakang, ya, ambil ke belakang di bawah tulang belikat, bawah tulang belikat belakang itu pertama. Yang kedua di titik ini di bagian eh, bawah apa tulang ini, tulang tusuk atas ya, di bawahnya sedikit itu titik pembekaman untuk kanker payudara. Rutinkan 10 hari sekali Bu, insya Allah. Itu bisa membantu mengurangi suplai nutrisi kepada sel kankernya. Mudah-mudahan Allah mempercepat proses penyembuhannya dengan mengurangi apa dengan mengangkat sel kankernya supaya lebih cepat dimatikan oleh Allah. Dan untuk kanker sendiri Bu, karena kanker itu sifatnya melawan Bu ya. Sifat sel kanker itu melawan. Maka pengobatan yang efektif untuk kanker adalah dengan tidak dilakukan tidak dilakukan intervensi yang berlebihan. Jadi jangan dibekam di pas ada yang ada sel kankernya, ya. Yang jangan yang ini jangan yang ada sel kankernya, tapi di bagian sekitarnya supaya sel kankernya tidak mendapatkan supaya nutrisi tadi. Dan lebih bagusnya disertai dengan ruqyah. Ya. Banyak sekali testimoni yang mengatakan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan untuk meruqyah itu efektif untuk mematikan sel kanker. Ya, jadi kombinasikan ruqyah dengan bekam. Idealnya seorang boleh dibekam sebulan berapa kali, terus apakah ada resultat pembekaman? Oke. Untuk pembekaman, kita harus tahu dulu siklus darah. Siklus darah itu adalah 120 hari. Ya. 120 hari darah itu rusak dan perlu diregenerasi. Tapi rusaknya itu tidak bersamaan sekaligus, Pak. Tidak langsung semuanya rusak, regenerasi sekaligus itu pasti akan membuat kita drop.
Allah merancangnya per 29 sampai 35 hari dulu. Jadi per 29 sampai 35 hari itu ada sel darah rusak. Nah, tubuh membentuk darah baru. Kalau ini tidak dibuang yang rusak, ini nanti didaur ulang. Makanya bagusnya per 29 sampai 35 hari dibekam, dikeluarkan. Supaya nanti pada saat pembentukan darah baru, yang benar-benar terbentuk itu darah, darah fresh yang dihasilkan oleh sum-sum tulang belakang, ginjal, dan limfa gitu. Bukan hasil daur ulang. Jadi per 29 sampai 35 hari. Ya sebulan sekali lah. Sebulan sekali ya kalau untuk pencegahan. Kalau untuk penyembuhan bisa tadi 10 hari sekali. Bisa 2 minggu sekali. Itu. Tapi kalau yang untuk pencegahan sebaiknya ya sebulan sekali. Kalau ke hari-hari khusus, sebetulnya tidak ada hari khusus yang dispesialkan Pak ya. Kalau memang sedang terasa perlu dibekam, silakan dibekam. Tapi dalam syariat itu ada yang namanya tanggal sunnah berbekam, yaitu tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Kalau di tanggal-tanggal sunnah. Tapi bukan berarti itu menjadi acuan, harus tanggal segitu, tidak. Kalau memang sudah terasa perlu dibekam, silakan dibekam saja. Ya. Dan bagusnya tanggal-tanggal 17, 19, 21 itu ketika waktu duhur sampai asar. Jadi siang hari bagusnya. Jadi kondisi tubuh lagi panas, kondisi tubuh lagi sedang hangat-hangatnya, itu otomatis darah sedang terangkat ke permukaan beserta dengan toksin-toksinnya. Jadi ketika dilakukan proses pembekaman, itu si toksin akan terambil, lebih mudah dikeluarkan, detoksifikasi akan lebih maksimal gitu. Ya. Jadi bagusnya antara duhur sampai asar. Ini berhubungan dengan pertanyaan Pak Sarni. Adakah jam atau waktu yang dilarang untuk dibekam? Jangan melakukan pembekaman jam-jam segini, Pak. Di atas jam 9. Sebaiknya jangan dibekam jam-jam segini. Apalagi di atas jam 10. Jangan. Kenapa di atas jam 10 jangan dibekam? Karena di atas jam 10 itu jantung harusnya sudah beristirahat, Pak. Jantung itu sudah melemah detakannya. Yang bekerja apa? Di atas jam 10 itu jangan bekerja liver. Ya. Di atas jam 10 itu jangan bekerja liver. Mendetoksifikasi seluruh racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jantung melemah. Energinya diberikan kepada liver untuk detoksifikasi. Nah, kalau dilakukan pembekaman, pada saat jam 10 malam ke atas itu ya, jantung yang tadinya harus lemah dipaksa untuk bekerja keras lagi untuk membantu membentuk darah baru. Mending kalau jantungnya tidak bermasalah, kalau jantungnya bermasalah bisa kolaps dan naudzubillah bisa berakibat kematian. Kalau jantungnya kolaps gagal bekerja, ya bisa berakibat kematian, Pak. Jadi jangan berbekam di atas jam 10 malam. Biarkan jantung beristirahat, biarkan liver sedang mendetoksifikasi. Kalau dilakukan pembekaman jam segitu, jantung jantungnya tadinya tidak harus istirahat ini bekerja lagi, liver yang harusnya bekerja malah tidak bekerja. Ya. Jadi bukan malah sehat, tapi malah menimbulkan penyakit-penyakit baru gitu. Makanya Rasulullah kan menganjurkan tidur itu antara setelah Isya dan bangun di sepertiga malam kan? Karena memang setelah Isya sampai sepertiga malam itu terjadi regenerasi sel di dalam tubuh kita, detoksifikasi di dalam tubuh kita yang jangan diganggu, hanya boleh dilakukan pada saat kita tidur. Ya, jangan diganggu, tidak boleh diganggu. Biarkan itu terjadi secara alami. Makanya ketika bangun tidur kan kita mulutnya bau, pengen buang air kecil, kadang-kadang setelah masuk jam 5, jam 6, jam 7 lah, pengen buang air besar. Itu detoksifikasi sudah terjadi, sudah berlangsung maksimal. Makanya terjadilah seperti itu. Kalau kita ganggu malamnya dengan berbekam, detoksifikasi tidak akan terjadi maksimal, Pak. Ya. Jadi jangan di atas jam 10 kalau mau berbekam. Tapi mau bagaimana lagi? Saya kerja sampai malam. Ya kalau kerjanya malam, emangnya siang tidak ada waktu gitu. Kan tidak mungkin bekerjanya dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, sampai jam 12 malam kan gitu. Pasti ada jeda istirahatnya. Maka tetap usahakan siang kalau berbekam. Selain waktunya memang efektif siang, untuk menghindari juga hal-hal yang kita harapkan. Ya, sebelum bekam boleh nggak menggunakan anestesi? Sebetulnya kalau menggunakan anestesi alami itu sudah lebih bagus Pak ya. Minyak zaitun itu sudah lebih bagus untuk sebagai bentuk anestesi Pak. Ya. Jadi kalaupun bukan berarti tidak boleh Pak ya, tapi sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya jangan. Cukup anestesi alami saja. Ya, minyak zaitun, minyak herbal untuk anestesinya. Apakah semakin
semakin banyak titik bekam, serampangan yang kita mainkan dalam hidroterapi, tapi lebih bagus ya. Tentu saja tidak Pak ya. Yang lebih bagus itu adalah titiknya tidak banyak, tapi tepat gitu. Banyak juga kalau tidak misalkan tidak tepat kepada organ yang membutuhkan terapi bekam, ya buat apa gitu. Tidak akan terjadi efek yang maksimal. Makanya sebaiknya eh, titiknya itu tidak terlalu banyak tapi tepat. Saya biasanya cuma 7 sampai 9 titik kalau membekam. Jadi kalau misalnya untuk anak tertentu, apa untuk orang tertentu yang sudah sering dibekam dan memang membutuhkan terapi bekam, apa titik bekam yang cukup banyak, itu memang saya berikan agak banyak. Tapi untuk pasien-pasien yang memang reguler, yang biasa-biasa gitu, ya 7 sampai 9 titik pun cukup gitu. Bahkan kurang dari itu pun sebenarnya tidak masalah selama tepat titiknya gitu. Ya. Soalnya kalau terlalu banyak juga khawatir malah kita malah jadi kekurangan darah nantinya gitu. Banyak titiknya dan keluar darahnya banyak itu juga nanti memicu jantung bekerja lebih kencang, malah mengakibatkan jantungnya kolaps nantinya. Ya, jadi sebaiknya sih jangan terlalu banyak, cukup sedikit titiknya tapi tepat. Apakah orang yang panas dingin bisa dibekam? Tergantung kondisinya, Pak. Ya, tergantung kondisinya. Kalau memang dia demamnya sudah terlalu tinggi ataupun dingin, hipotermia sudah terlalu rendah, memang tidak dianjurkan. Tapi kalau demamnya masih di angka rata-rata misalkan, ya, di angka 37, 38 itu masih aman. Dinginnya cuma sampai 35 itu masih aman. Dibekam ya. Anak kecil dibekam minimal usia berapa tahun? Sebetulnya dari usia 4 tahun, 3 tahun pun sudah boleh Pak ya. Tapi hanya sebagai perkenalan saja. Jangan terlalu banyak titiknya, jangan terlalu banyak juga perlukaannya. Sebagai perkenalan saja supaya nanti ke depannya dia mau berbekam. Ya, gitu ya. Bagaimana teknik mengeluarkan darah dari bekam? Ya dengan dikeluarkan darah menggunakan tadi Pak ya, tadi sudah dijelaskan. Ya, tadi sudah dijelaskan. Mengeluarkan darah itu dengan perlukaan. Kalau satu titiknya kopnya besar, boleh sampai 33 titik, 33 apa tusukan dalam satu titiknya. Tapi kalau yang kecil, ini 7 sampai 9 tusukan saja keluar. Untuk titik kahil tadi pas tulang tulang punuk atau bawahnya, sekitar tulang vertikal 3 sampai 5. Jadi agak panjang, Pak. Ya, ada sekitar 3 ruas tulang bagian atas, tulang punuk atas. Ya, jadi gitu. Agak cukup panjang. Ya. Stroke tadi Pak sudah dijelaskan ya, stroke sama saja, kiri kanan sebetulnya sama saja, Pak. Ya. Karena yang penting itu adalah apa? Mengembalikan kondisi detak jantung, mengembalikan kondisi darah dan memperbaiki sistem saraf. Jadi mau stepnya kiri, mau stepnya kanan sebetulnya sama saja. Ya. Penyakit bekam untuk dan herbal untuk nyeri sendi. Nyeri sendi akibat apa dulu Pak? Kalau untuk tadi asam urat, nyeri sendinya akibat asam urat, itu bisa di area ginjal terlebih dahulu. Ya. Bisa di area ginjal terlebih dahulu, ditambah dengan titik al sak dan al fahad, jadi di paha dan di betis. Ya, sendinya seperti apa. Tapi kalau nyeri sendinya akibat encok rematik, itu silakan di bagian-bagian yang mendekati sendinya. Ya. Bagian yang mendekati sendinya. Herbalnya, kalau misalkan karena asam urat, tadi sudah dijelaskannya ada kumis kucing, daun salam dan sebagainya. Kalau karena rematik, bisa digunakan pegagan sebagai pelancar sirkulasi darah. Ya, jadi jenis sendinya karena apa dulu? Penyakit gondok bolehkah dibekam? Boleh, Pak. Ya, penyakit gondok boleh dibekam. Karena kan gondok itu adalah eh, pertama akibat peradangan pada kelenjar limpatik. Nah, supaya kelenjar limpatiknya mendapat kekuatan kembali, bekam di area al-kahil, al-akdain. Bekam di area al-akdain supaya si area limpatiknya mendapatkan suplai nutrisi yang cukup lagi. Mudah-mudahan dengan suplai nutrisi yang cukup, kelenjar gondoknya kembali distabilkan lagi, dinormalkan lagi. Kadang setiap pasien ada yang minta banyak titik bekam, apakah titik bekamnya itu beresiko? Tadi Pak ya sudah dijelaskan, kalau memang eh, sudah terbiasa dibekam, titiknya banyak tidak masalah, karena si tubuhnya sudah bisa adaptasi. Tapi kalau memang belum pernah dibekam, titiknya banyak beresiko Pak. Karena bisa mengakibatkan tubuhnya belum adaptasi bisa drop gitu Pak. Jadi kalau misalkan sudah sering bekam, titiknya banyak silahkan. Karena otomatis tubuhnya secara otomatis sudah adaptasi. Tapi kalau misalkan belum, jangan 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 berani-berani. Gitu. Ya.
Apakah ibu hamil boleh dibekam di keluhan lambung? Tadi saya jelaskan Pak ya, ibu hamil trimester pertama jangan dibekam. Apalagi lambung itu berdekatan sekali dengan rahim. Jadi sebaiknya eh, itu sebaiknya jangan dibekam di area tersebut. Ya, gitu ya. Gula tinggi dan asam urat sudah dijelaskan Pak. Ada titik bekam untuk asam urat dan diabetes sudah dijelaskan. Ya, jadi saya tidak perlu jawab lagi ya. Titik bekam, gula tinggi dan asam urat sudah dijelaskan bagaimana ya. Bagaimana kalau yang dibekamnya anak-anak? Tadi Bu, kalau yang dibekamnya anak-anak itu cukup hanya perkenalan saja Bu, ya. Cukup apa? Perkenalan saja ya, tidak perlu sampai ini, tidak sampai banyak titiknya, tidak sampai banyak perlukaannya gitu ya. Itu apa eh, di sebagai perkenalan saja karena pada fitrahnya anak kecil itu organ tubuhnya masih bagus Bu ya. Organ tubuhnya masih bagus. Kemudian apa namanya? Metabolisme tubuhnya pun masih bagus gitu. Jadi sebetulnya belum membutuhkan terapi bekam. Jadi bekam hanya sebagai perkenalan saja. Supaya tidak takut dengan bekam ke depan. Gitu ya. Titik bekam buat ibu hamil. Tadi saya katakan Bu ya, ibu hamil memang tidak dianjurkan bekam. Tapi kalau misalkan mau dibekam setelah trimester pertama, setelah 3 bulan pertama, boleh dibekam di titik-titik eh, yang tidak berhubungan dengan rahim. Mungkin di al-katifain gitu ya, itu boleh. Di al-aqdain itu boleh, di kahil boleh, di paha, di betisnya boleh gitu. Tapi yang berhubungan dengan rahim hindari. Ya. Amalan doa sebelum sudah berbekam. Tidak ada yang khusus Bu ya untuk doa sebelum bekam. Tapi sebaiknya ketika sebelum membekam kita membacakan doa kesembuhan. Allahumma rabbana adhibil ba'sa isfi anta syafi la sifaan illa sifauka sifa Allah yughadiru saqoma. Itu yang paling bagus. Tapi kalau tidak hafal dengan bismillah aja sudah cukup. Dengan membacakan Al-Fatihah saja sudah cukup. Di akhirnya dengan membacakan hamdalah saja sudah cukup. Tidak ada amalan yang khusus ya. Tidak ada amalan yang khusus. Yang penting di dalam kita membekam awali dengan doa dan akhiri dengan doa. Itu saja yang penting. Doanya silakan sesuaikan saja dengan kemampuan kita gitu. Ya. Adakah rekomendasi jarum bekam yang tidak bikin sakit si pasien ketika dijepret? Jepret apanya, Pak? Kalau untuk jarum bekam gunakan nomor 21G, Pak. Ya. Gunakan nomor 21G. Karena 21G itu ujungnya tidak terlalu lancip, ya. Tidak seperti nomor 28G gitu kan. Kalau 28G itu kan lancip ya, lancip lancip banget gitu. Itu bisa mengakibatkan sakit, tapi kalau 21G itu tidak terlalu sakit, Pak. Jadi kalau mereknya saya tidak akan sebutkan ya, kalau merek sih boleh macam-macam, tapi kalau ukuran untuk bekam itu 21G. Angin duduk, sebetulnya kalau dalam istilah medis tidak ada angin duduk, Pak ya. Itu yang dinamakan angin duduk itu adalah jantung koroner, ya. Jantung koroner. Maka kalau dilakukan pembekaman sangat bagus di area yang berhubungan dengan jantung, di titik yang berhubungan dengan jantung. Di mana? Ya jantung sebelah mana, Pak? Jantung ada di daerah kiri. Kita ambil ke belakangnya, berarti sejajar dengan tulang belikat. Bekam di situ. Ya, ya. Plus tambah di lambung, sama titik yang berhubungan dengan lambung itu bagus Pak, insya Allah. Ya. Jadi angin duduk itu sebetulnya di dalam istilah medis tidak ada, ya. Di dalam medis tidak ada. Maka eh, yang ada itu adalah jantung koroner dan juga sindrom angin yang terlalu banyak di dalam lambungnya, gitu Pak ya. Kenapa di saat dibekam banyak mengeluarkan busa atau darahnya berbuih? Itu ada berbagai macam penyebab Pak ya. Ada berbagai macam penyebab, tapi yang paling sering terjadi, kenapa bisa banyak buihnya pada saat pembekaman? Kopnya kemasukan udara. Mungkin ada retakan pada kopnya, mungkin di bagian kulitnya terdapat lipatan yang mengakibatkan udara masuk ke dalam kopnya. Jadi terjadi banyak busa, ya, berbuih. Itu yang paling sering, Pak. Atau yang mungkin juga terjadi, mungkin di dalam tubuh pasiennya memang memiliki atau terdapat angin yang berlebihan. Sedang masuk angin lah, secara kata kasarnya gitu ya. Dan masuk angin. Jadi si dari dalamnya terdapat tiupan-tiupan udara yang berlebihan juga gitu. Ya, gitu ya. Jadi ada beberapa penyebab kenapa di
saat pembekaman terjadi ada busanya tadi karena udara, kebanyakan karena udara yang masuk itu ya. Bukan berarti ada faktor lain. Kecil sekali karena ada faktor lain. Memang ada yang mengatakan karena adanya asam urat, karena adanya kolesterol. Memang ada yang mengatakan seperti itu, tapi itu belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Yang bisa dibuktikan secara ilmiah itu adalah ketika saat pembekaman terdapat udara yang masuk ke dalam kopi. Itu yang mengakibatkan buih terjadi banyak di dalam apa namanya di dalam pada darahnya. Apakah perut boleh jaga titik bekam untuk terapi lambung atau diet? Soalnya saya belum pernah melihat perut titik bekam. Ada Pak, titik bekam di perut itu ada sekitar 3 jari di pinggir pusar, itu bagus untuk usus. 3 jari juga di atas pusar, itu bagus juga untuk lambung Pak. Ada titik bekam di situ. Bahkan di bagian dada juga ada titik bekam, gitu ya. Jadi tadi walaupun di belakang yang dicontohkan bukan berarti di depan tidak ada titik bekam. Tadi kalau di perut sekitar 3 jari di pinggir pusar dan 3 jari di atas pusar, bahkan di sekitar 2 jari di bawah pusar juga itu untuk masalah kesuburan bagus juga, untuk masalah kejenangan bagus juga. Gitu. Ada Pak titik bekam di perut ya. Habis dibekam boleh minum jahe hangat Pak, boleh. Ya, bagus. Apalagi yang eh, apa namanya yang memang mengalami sindrom dingin ketika dibekam dikasih madu hangat, jahe hangat bagus. Di telapak tangan dan telapak kaki boleh dibekam, sangat tidak dianjurkan Pak. Ya, sangat tidak dianjurkan dibekam di telapak kaki dan telapak tangan. Bahkan kalau saya mungkin lebih cenderung melarang kalau saya. Kenapa? Karena telapak tangan dan telapak kaki itu adalah bagian tubuh yang langsung bersentuhan dengan benda-benda lain. Itu bisa mengakibatkan potensi infeksi terlalu besar, bisa mengakibatkan terjadinya infeksi yang terlalu berlebihan. Makanya tidak apa namanya tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan, bahkan saya sangat melarang pembekaman di area telapak kaki dan telapak tangan. Pertama, tadi karena berhubungan dengan bersentuhan dengan benda-benda, apalagi telapak kaki ya bersentuhan dengan tempat paling kotor ya lantai, walaupun pakai sendal, walaupun pakai kaki, tetap itu berhubungan dengan berhubungan dengan yang paling banyak virusnya, bakterinya gitu ya. Dan yang kedua, kenapa telapak tangan, telapak kaki tidak boleh dibekam? Karena di situ ada pusat arus baliknya eh, apa alur darah gitu. Jadi dari jantung dipompa ke bagian yang jauh dari jantung, kembali lagi tuh ya di situ terminalnya telapak tangan dan telapak kaki. Kalau itu diganggu, bisa mengakibatkan pada saat dia kembali lagi ke jantung bermasalah. Gitu. Makanya sangat tidak dianjurkan membekam di telapak tangan dan telapak kaki. Apakah ada hari baik dan tidak baik itu dibekam? Memang ada beberapa hadis yang mengatakan hari Rabu tidak boleh bekam, hari Sabtu tidak boleh bekam, tapi itu sifatnya doif, bahkan sangat doif, sangat lemah. Bahkan ada yang mengatakan itu hadis palsu. Rasulullah itu berbekam tanggal 17, 19, 21 di bulan Hijriah. Kalau tanggal 17, 19, 21 bertepatan dengan hari Rabu, bertepatan dengan hari Sabtu, maka berbekam saja. Dan tidak ada hari hari yang tidak baik untuk berbekam. Kalau memang sudah terasa untuk mau pengen dibekam badannya, dan itu misalkan di hari yang tidak yang di apa yang berdasarkan hadis palsu tadi dikatakan tidak baik, maka harus nunggu sampai kapan gitu. Ya bekam saja saat itu gitu. Kenapa harus nunggu lagi gitu. Ya, jadi tidak ada eh, hari larangan untuk berbekam. Silakan saja selama memang hari itu memungkinkan untuk kita dibekam. Suhu tubuh kitanya masih memungkinkan, kemudian kondisi tubuh kitanya masih memungkinkan dibekam, silakan dibekam. Tidak ada eh, hari yang melarang kita untuk dibekam, tidak ada. Ya. Hadis yang menyatakan itu hadis palsu, ya. Jadi tidak perlu kita ambil dari apa hukumnya. Kalau bangun tidur berat di telapak kaki, bagaimana cara bekamnya? Nah ini harus kita tahu dulu Pak, bekam apa beratnya karena apa? Apakah karena asam urat, karena diabetes, karena rematik dan sebagainya harus kita tahu dulu. Jadi untuk menentukan titik bekamnya kita harus tahu dulu. Tapi untuk untuk mengurangi rasa sakitnya bisa dibekam di titik zohrial kodam. Zohrial kodam itu di titik punggung telapak kaki. Jadi telapak kaki punggungnya itu bisa dilakukan itu. Ya. Cuma perhatikan apakah itu karena diabetes. Kalau karena diabetes usahakan jangan dibekam situ. Ya, baik. Tentunya pertanyaan sudah habis ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Karena sudah jam 10 malam juga. Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini.
Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim, bersilaukhuwah, menjalankan aktivitas kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf jika banyak kekurangan kesalahan, karena bagaimanapun saya masih banyak belajar, masih perlu banyak bimbingan dari semuanya, termasuk dari Bapak Ibu juga. Jadi nanti kalau misalkan di grup, eh, Bapak Ibu perlu apa mau memberikan masukan kepada saya, jangan sungkan-sungkan, silakan saja berikan masukannya. Insya Allah saya akan terima dengan senang hati. Ya lagi, mohon maaf, bukan berarti saya tidak rindu dengan ibu-ibu, bukan berarti saya tidak ingin berlama-lama dengan ibu bapak semuanya, tapi bagaimanapun juga kita di sini punya keterbatasan waktu, punya keterbatasan kesempatan. Jadi sekali lagi, mohon maaf untuk pertemuan kali ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Untuk menutup pertemuan ini, marilah kita sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Untuk mengakhiri, saya ucapkan salam terindah, salam termegah, salamnya para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Bapak Ibu ya. Insya Allah besok pagi mungkin eh, rekaman, sertifikat sama modulnya saya akan share. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Selamat malam, selamat beristirahat.